Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau ngemis jempolnya, supaya Mimin lebih semangat lagi dalam menghibur Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. Bab 61. Luming makan seteguk minyak, beberapa kali memecahkan sepotong barbeque. Batu besar, kamu pandai barbeque. Luming memuji. Haha, aku sudah berburu sejak kecil, dan aku juga suka makan daging. Semuanya sendirian. Pangsi tertawa, lalu mengeluarkan sebotol anggur di tepinya dan berkata, ayo, Luming, ini anggur obat. Ini juga dibeli oleh seorang maniak. Tidak masalah jika kamu punya daging atau anggur. Ayo, minum yang enak. Luming berkata sambil tersenyum. 3 orang sebotol anggur, makan daging, minum semangkuk. Beberapa jam kemudian, antelop darah, semuanya dipecahkan oleh 3 orang. Beberapa toples arak juga diminum oleh ketiga orang tersebut. Pangsi dan Huachi sedang mabuk. Setelah mabuk, wajah Huachi menghilang. Dia terhubung dengan Pangsi dan memanggil, kalian hancur, aku akan kembali di masa depan. Aku akan membunuh kalian semua. Sementara Pangsi berseru, kamu sangat baik. Aku tahu kamu akan menang. Aku ingin menjadi orang yang kuat seperti saudara lu, agar orang tua bangga padaku. Seperti yang mereka katakan, mereka tertidur di halaman. Luming tersenyum dan terhuyung-huyung ke dalam ruangan, dan kemudian mulai menjalankan formula nyata pertempuran naga. Setelah beberapa saat, kekuatan anggur benar-benar hilang, dan Luming terus menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan lukanya. Kekuatan daging kijang darah dan anggur obat beredar di seluruh tubuh, dan cedera Luming membaik lebih cepat. 2 hari kemudian, cedera Luming telah pulih. Setelah lukanya sembuh, Luming tidak mengendur dan terus berlatih keras. Karena dia tahu bahwa krisis dan kesulitan yang akan dihadapinya nanti akan semakin serius. Ningkong, dan keluarga Duanmu, ini adalah perseteruan maut, pihak lain tidak akan pernah melepaskannya. Karena itu, ia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. 10 hari kemudian. Terlalu lambat untuk berlatih seperti ini. Dengan ki dan konsentrasi aku yang sebenarnya, akan memakan waktu setidaknya 1 tahun bagi aku untuk meningkatkan ke 6 tingkat master seni bela diri. Luming berpikir. Sumber daya, kekurangan sumber daya. Luming menghela nafas. Dia sekarang gemerincing yang buruk, dan memiliki cincin penyimpanan dari Duanmu Jue, tidak ada yang lain. Dan dia berhutang 3.000 poin kepada Mulan. Aku memiliki kuil tertinggi, dan cincin penyimpanannya tidak berguna. Pertama aku menukar cincin penyimpanan ini, dan kemudian aku akan melakukan beberapa tugas untuk dilakukan dan mendapatkan beberapa poin kontribusi. Luming memutuskan untuk memperhatikan dan pergi ke aula sumbangan. Cincin penyimpanan ini hanyalah level terendah, senilai 150.000 tael perak. Tapi di aula kontribusi, itu hanya setara dengan 130.000 tael perak. Lagi pula, Sekte Pedang Suanyuan memiliki begitu banyak murid sehingga membutuhkan banyak sumber daya untuk beroperasi. Oleh karena itu, harga berbagai bahan dan barang yang dikumpulkan oleh balai sumbangan lebih rendah dari harga pasar. Dengan cara ini, kamu bisa mendapatkan perbedaan. 130.000 tael perak, semuanya diubah menjadi poin kontribusi, total 1.300 poin. Tuan, aku ingin bertanya, berapa banyak poin kontribusi yang dibutuhkan untuk menonton seni bela diri kuning teratas? Luming bertanya. Seni bela diri ada di perpustakaan. Mereka tidak tersedia di sini. Namun, aku beritahu kamu bahwa seni bela diri hanya dapat disewa. Jika kamu menyewa keterampilan pertahanan tingkat atas tingkat kuning, kamu memerlukan setidaknya 5.000 poin kontribusi. Apa? 5.000 poin kontribusi? Apakah terlalu mahal? Luming hampir melompat. Seni bela diri defensif lebih berharga daripada keterampilan tubuh, dan keterampilan menyerang langka dan berharga. Tentu saja, harganya mahal. Jika kamu membelinya di luar, kamu tidak dapat membelinya tanpa jutaan liang perak. Aula kontribusi orang tua itu. Luming tidak bisa berkata apa-apa, tetapi ketika aku melihat ke belakang, memang begitu. Keluarga Lu, keluarga besar seperti itu, hanya memiliki seni bela diri kuning kelas atas, yang dianggap sebagai harta kota. Kamu bisa membayangkan betapa berharganya seni bela diri kuning kelas atas. Sepertinya skill defensif harus dilepaskan terlebih dahulu. Senior, apakah kamu memiliki pertukaran baju besi lunak pertahanan di sini? Luming bertanya lagi. Soft armor pasti punya, tapi defensif, harganya tidak murah, level apa yang ingin kamu tukarkan? Tanya orang tua itu. Berapa banyak poin kontribusi yang dibutuhkan untuk produk inferior kelas 2 dan produk perantara kelas 2? Luming bertanya. Umumnya, kuku lunak kelas 2 membutuhkan 800 poin kontribusi, dan kelas menengah tingkat 2 membutuhkan setidaknya 2.000 poin kontribusi. Kalau begitu tukarkan dengan yang kelas 2. Namun, Luming hanya bisa menukar soft armor kelas 2. Namun, 1 sen barang, 800 poin kontribusi tidaklah sia-sia.
Baju besi ular Redlin terbuat dari kulit monster berat tingkat 9 kedua, ular cilin. Ini sangat ringan, lembut dan ulet. Itu tidak bisa dirasakan dengan mengenakan pakaian. Setelah mengumpulkan baju besi ular lin merah, Luming keluar dari ruang kontribusi dan pergi ke ruang tugas. Dalam perjalanan, aku menemukan tempat di mana tidak ada seorang pun. Aku mengganti jubah hitam untuk menutupi semua orang. Jika dia ingin mengambil alih tugas itu, dia harus menjaga dari keluarga Duanwu. Jika dia keluar untuk melakukan suatu tugas, keluarga Duanwu akan mengirim beberapa orang kuat di tingkat seni bela diri yang hebat untuk mencegatnya, dan dia tidak akan bisa melawan. Berhati-hatilah untuk tidak membuat kesalahan besar. Segera, Luming datang ke aula misi. Aula misi adalah tempat sekte pedang Suanyuan melepaskan dan menerima tugas. Tugas aula misi secara kasar dibagi menjadi dua jenis. Salah satunya adalah tugas yang dikeluarkan oleh para murid dan tetua sekte pedang Suanyuan. Setiap tugas akan diberikan hadiah yang sesuai. Yang lainnya adalah tugas khusus yang dikumpulkan dari luar sekte pedang Suanyuan. Misalnya, sekte pedang Suanyuan akan mengumpulkan tugas dari keluarga Lu. Setelah murid sekte pedang Suanyuan selesai, aula misi akan mengenakan biaya tertentu. Aula misi sangat luas dan mencakup area yang lebih luas dari aula kontribusi. Setelah masuk, itu adalah aula besar. Di satu sisi aula utama, terdapat loket tempat penyerahan tugas. Di sisi lain, ada beberapa dinding logam besar yang disempurnakan oleh penyulingan Ming. Di dinding logam, ada tugas yang terus bergulir. Tugas-tugas ini, yang ditulis pada konten spesifik, batas waktu, remunerasi, sekilas sangat jelas dan jelas. Luming berdiri di bawah layar dan melihatnya. Kenapa? Kumpulkan darah Ling Hua. Tiba-tiba, mata Luming berbinar. Dia melihat sebuah tugas, yang sangat dia minati. Ini adalah tugas yang diberikan oleh seorang penyuling prasasti dari sekte pedang Suanyuan. Selama kamu dapat mengumpulkan darah Ling Hua dalam waktu 3 bulan, hadiahnya adalah 100 poin kontribusi darah Ling Hua, semakin banyak semakin baik. Dan darah Ling Hua di bagian timur kerajaan matahari yang terik, hanya gunung darah gelap. Harga Ling Ming tidak terlalu tinggi. Yang terpenting, ada sejenis batu darah hitam di gunung darah hitam, yang merupakan jenis bahan utama untuk mengolah lapisan ketiga dari formula naga perang yang sebenarnya, bahkan lapisan keempat di belakang. Itu sebabnya Luming tertarik. Pergi ke gunung darah gelap, kamu bisa melakukan lebih banyak dengan satu batu. Mari kita lihat apakah ada tugas lain. Luming melihat lagi. Bab 62. Misi pengawalan. Hadiahnya benar-benar mencapai 100.000 tael perak, dan juga pergi ke gunung darah hitam. Setelah beberapa saat, mata Luming kembali cerah. Dia melihat misi pengawalan, yang dikirim oleh keluarga Zhu di kota kosong. Dia mengantar satu orang ke gunung darah gelap. Hadiahnya adalah 100.000 tael perak. Itu dia. Tanpa ragu, Luming memutuskan untuk mengambil alih tugas tersebut. Karena kebetulan sedang dalam perjalanan. Kemudian, Luming pergi ke konter dan mendaftarkan 2 tugas yang ingin dia ambil. Ini adalah kartu tugas yang dikeluarkan oleh keluarga Zhu. Tolong simpan. Di konter, ada seorang wanita muda dengan senyum manis. Pada saat ini, dia memberikan selembar kartu besi kepada Luming, yang di atasnya tertulis kata, Zhu. Terima kasih. Luming mengambil kartu besi itu, tersenyum lalu berbalik. 2 jam kemudian, di jalan sekte pedang Suanyuan, Luming mengendarai kuda skala hijau dan pergi. 5 hari kemudian, Luming datang ke kota kosong itu. Kota Yuekong, sangat megah dan besar, adalah kota di tengah atas, beberapa kali lebih besar dari kota Fenghuo. Di jalan, orang datang dan pergi, sangat makmur. Keluarga Zhu, dikenal sebagai keluarga pertama kota Yuekong. Tapi Luming tidak terburu-buru pergi ke rumah Zhu, karena waktunya besok, ada hari lain, tidak terburu-buru. Luming menemukan sebuah penginapan dan membersihkannya dengan baik. Kemudian dia berkeliling kota Yuekong untuk menghargai kondisi dan adat setempat kota Yuekong. Keesokan harinya, Luming pergi ke keluarga Zhu. Tembok halaman Zhu tinggi, yang beberapa kali lebih megah dari tembok Lu. Berhenti, ini kediaman Zhu. Dilarang masuk. Di gerbang rumah Zhu, ada 4 orang kuat yang menjaganya. Saat ini, Luming dihentikan. Masing-masing dari 4 pria kuat ini memiliki 9 kali budidaya samurai. Aku di sini untuk menyelesaikan tugas. Luming tersenyum dan mengeluarkan kartu tugas yang dikeluarkan oleh keluarga Zhu. Tentu saja. Kepala pria yang kuat melihat, beberapa terkejut pada Luming, tampaknya sedikit terkejut bahwa Luming masih sangat muda. Ikut denganku. Pemimpin orang kuat mengembalikan kartu tugas ke Luming, dan pergi ke dalam terlebih dahulu. Luming mengikuti. Di sekitar timur dan di sekitar barat, datanglah ke sebuah aula. Berjalan ke aula utama, aku menemukan beberapa orang duduk di kedua sisi aula. Semuanya ada 7. Ketujuh orang ini, dari semua jenis, berbeda. Di sisi kanan aula, ada 3 orang, 2 pria dan 1 wanita, semuanya berusia sekitar 50 tahun. Semuanya mengenakan jubah hitam dengan penampilan kerangka, dan tubuh mereka memancarkan suasana suram. Di sebelah kiri, di atas meja adalah seorang pria berusia 40 atau 50 tahun dengan rambut merah.
Di sebelah pria kuat itu, ada seorang pria dan seorang wanita. Pria itu adalah pria tua dengan rambut beruban, dan wanita itu adalah wanita parubaya berusia sekitar 30 tahun. Di bawah, ada seorang pemuda sekitar 20. Pria ini, dengan pedang panjang di sekelilingnya, terlihat seperti pemuda bangsawan. Begitu Lu Ming tiba, 7 orang di aula melihatnya serempak. Ketika aku melihat usia Lu Ming, satu persatu dia terlihat mencemooh. Sia muda, mereka semua adalah orang yang mengambil alih tugas. Kamu bisa menunggu di sini. Tuanku akan segera tiba. Penjaga jalan dahan. Bagus. Lu Ming mengangguk, masuk dan duduk di bawah kepala 3 pria berjubah tengkorak. Ada seorang anak yang rambutnya tidak tumbuh semua. Dia tergila-gila pada uang. Dia bahkan datang untuk mengambil tugas itu. Pada saat ini, cibiran yang dalam datang dari pria berambut merah yang kuat itu. Mata Lu Ming berkilat, menatap pria berambut merah itu, lalu terkekeh, mengabaikan. Dia bukan benih. Pria berambut merah itu mencibir. Orang lain bahkan tidak berani membalas kata-kata Lu Ming, menunjukkan penghinaan. Hahaha. Pada saat ini, sebuah tawa datang. Seorang pria berusia 40 tahun masuk dan berkata, aku telah membuat kamu menunggu. Aku telah bertemu dengan kamu, Zhu Chuan, tetua kedua dari keluarga Zhu. 2 tetua, sama-sama. Orang-orang ini menanggapi dengan tinju. Zhu Chuan pergi ke atas aula dan berkata, oke, keluarga Zhu telah mengeluarkan total 8 kartu tugas. Sekarang semua orang telah tiba, aku akan menjelaskan secara singkat isi tugas kali ini. Sejujurnya, kali ini, aku terutama karena leluhur aku dari keluarga Zhu terluka parah di Gunung Darah Hitam, jadi aku membutuhkan darah keturunan langsung dari keluarga Zhu untuk menukar darah untuk mendapatkan bantuan, dan juga membutuhkan pil tonik. Jadi kali ini, aku terutama mengantar putri sulung aku dari keluarga Zhu dan pil buyuannya ke Gunung Darah Hitam. Dalam perjalanan ke Gunung Darah Hitam, ada banyak bandit yang kuat, pencuri kuda, jadi kamu perlu mengawal bersama. Selama kamu mengirim orang dan pil ke Gunung Darah Hitam, leluhur aku dari keluarga Zhu, kamu dapat melakukannya itu. Hadiahnya 100.000 tael perak per orang. Apakah kamu punya pertanyaan? Zhu Chuan melirik ke 8 orang di lapangan. Ya, tentu saja. Pria besar berambut merah itu bangkit, meringkuk mulutnya dan berkata, 2 tetua, 8 orang mengawal bersama. Aku ingin bertanya apakah kamu sudah menguji kekuatan orang-orang ini. Zhu Chuan tertegun dan berkata, itu tidak benar. Tapi kamu adalah Wu Mo, si tangan berdarah. Ketiganya adalah 3 hantu Gunung Yin yang terkenal. Mereka terkenal di lebih dari 10 kota besar. Siapa yang tahu dan siapa yang tidak tahu? Tentu saja, aku tahu kekuatan dari 3 hantu di Gunung Yinsan. Aku khawatir beberapa dari mereka bisa mengimbangi jumlahnya. Jika mereka makan dan minum bersama, mereka bisa mendapatkan 100.000 tael perak. Aku kira tidak jadi. 3 hantu Yinsan dan aku akan bertanggung jawab atas tugas ini. Kita semua akan pergi dan membagi uang mereka dengan kita berempat. Itu akan lebih baik. Kata Wu Mo sambil mencibir. Menyentuh. Suara Wu Mo baru saja jatuh, anak kesayangan itu menepuk meja, dengan wajah dingin, Wu Mo, siapa yang kamu panggil untuk berguling? Hei. Wu Mo mencibir dan berkata, tidak bisakah kamu mendengarnya? Nah, kedua anak laki-laki yang menyusu itu juga ingin meminjam kekuatan Wu Mo, tanganku yang berdarah, untuk mendapatkan 100.000 tael perak. Tidak ada pintu untuk mereka. Selesai berkata, mata melirik Lu Ming, meremehkan cara. Wajah tuan muda kamu benar-benar dingin, dan berkata dengan suara dingin, tangan darah Wu Mo, aku pikir kamu tidak menginginkan tangan ini. Sua. Wu Mo tiba-tiba bangkit dan menatapmu dengan dingin. Dia berkata, dengan kata-katamu, aku akan menghapusmu hari ini. Wah. Begitu suara itu jatuh, Wu Mo bertepuk tangan ke arah tuan mudamu. Dalam proses pengambilan gambar, telapak tangannya dengan cepat menjadi merah, dan tercium bau darah. Sungguh sidik jari darah yang kuat. Sidik jari darah Wu Mo berada pada level yang lebih tinggi. Wajah lelaki tua berambut abu-abu itu berubah. Dalam 6 tahap awal kultivasi, tingkat kuning lebih rendah dari seni bela diri, tetapi hanya pada tingkat ketiga yang dikuasai oleh master seni bela diri. Mata Lu Ming sedikit berubah, dan detail kultivasi Wu Mo sekilas terlihat jelas. Mencari kematian. Kong. Ketika kamu minum dengan dingin, pedang keluar dari sarungnya dan menusuk Wu Mo seperti aliran listrik dingin. Kecepatannya sangat cepat sehingga Wu Mo terkejut. Dia mundur dengan tergesa-gesa untuk menghindari pedang. Tapi kemudian, cahaya pedang, terus-menerus menuju Wu Mo diselimuti. Pedang itu bersinar seperti awan dan air yang mengalir. Kultivasi guru seni bela diri di tengah kelas 6 adalah teknik pedang tingkat keempat dari tingkat kuning. Mata Lu Ming bergerak. Aku tidak menyangka kultivasi tuan muda yang mulia ini tidak lemah. Bab 63. Teknik pedang Fei Yun, kamu adalah murid dari sekte Fei Yun. Hentikan. Seru tangan darah Wu Mo. Hentikan. Anakmu mencibir, cahaya pedang tidak berhenti, memaksa Wu Mo untuk kembali lagi dan lagi. Oh. Akhirnya, cahaya pedang anakmu meninggalkan luka panjang di lengan Wu Mo, dan darah mengalir lurus. Pada saat ini,
Tuan muda kamu baru saja mengambil pedang dan berdiri dan berkata, kali ini, aku akan memberi kamu pelajaran. Lain kali, aku akan mati. Ingat, aku adalah Su Feiyun, murid inti dari Sekte Feiyun. Tangan berdarah apa? Di mataku, itu sampah. Ternyata dia adalah murid inti dari Sekte Feiyun. Pantas saja dia memiliki kekuatan seperti itu. Wu Mo benar-benar mencari pelecehan. Lu Ming tiba-tiba, lalu menggelengkan kepalanya, tersenyum. Di bagian timur kerajaan matahari yang terik, sekolah pedang Xuanyuan secara alami adalah penguasa tertinggi. Tapi selain sekolah pedang Xuanyuan, ada sekte lain. Sekte-sekte ini secara alami berbeda dari sekte pedang Xuanyuan. Aku tidak tahu berapa banyak, tetapi mereka jauh lebih baik daripada beberapa budidaya yang tersebar atau beberapa keluarga kecil. Fei Yunzong adalah sekte semacam itu. Kamu. Wu Mo dimarahi di depan umum oleh seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Wajah Wu Mo sangat jelek, biru dan putih. Namun, dia tidak berani membiarkannya menyerang Su Feiyun. Tiba-tiba, dia menatap Lu Ming dan berkata dengan dingin, Nak, apa yang baru saja kamu gelengkan kepala? Apakah kamu menertawakanku? Beraninya kamu menertawakanku, bajingan kecil. Aku akan membunuhmu. Wah. Kemudian, dia bertepuk tangan pada Lu Ming. Karena dia kehilangan muka pada Su Feiyun, dia harus menemukannya dari Lu Ming. Mata Lu Ming dingin, dan ada seringai di sudut mulutnya. Dia melihat telapak tangan Wu Mo dan tidak bergerak. Mati. Senyum dingin Wu Mo menyapu sudut mulutnya. Anak ini, kamu sangat takut. Salah satu dari 3 hantu di Yinsan menggelengkan kepalanya. Saat itu, cahaya pedang meledak. Cahaya pedang seputih salju memotong udara, lebih cepat dan lebih dingin dari cahaya pedang Su Feiyun barusan. Oh! Kilatan darah, diikuti oleh jeritan Wu Mo. Ah, tanganku! Wu Mo balas berteriak, salah satu tangannya menghilang. Telapak tangannya, tentu saja, dipotong oleh Lu Ming dengan pedang. Sungguh pedang yang cepat, betapa kejamnya artinya. Orang-orang lain di aula gemetar, semua menatap Lu Ming dengan sungguh-sungguh. Sepertinya dia baru berusia 15 atau 16 tahun. Dia benar-benar bisa memotong telapak tangan berdarah Wu Mo dengan satu pedang. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Ah, siapa kamu? Siapa kamu? Wu Mo berteriak dengan getir. Sekte Pedang Xuanyuan, Lu Ming, jika kamu ingin balas dendam, kamu bisa pergi ke Sekte Pedang Xuanyuan dan temukan aku. Sekarang, keluar dari sini. Lu Ming bersorak. Apa, sekolah pedang Xuanyuan? Yang lainnya terkejut dan kemudian tiba-tiba muncul. Ternyata dia adalah murid Sekte Pedang Xuanyuan. Tidak heran dia memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan Su Feiyun, yang memiliki wajah angkuh, juga jujur saat ini. Murid Sekte Pedang Xuanyuan, haha, aku yakin. Wu Mo tertawa getir. Baginya, Sekte Pedang Xuanyuan adalah Meg besar. Jika dia tidak ingin mati, dia tidak bisa membalas dendam Lu Ming seumur hidupnya. Wu Mo mengambil tangannya yang patah dan bergegas keluar dari aula dengan panik dan menghilang. Sekolah Pedang Xuanyuan. Di atas aula, mata kedua tetua berkedip, dan mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Haha, ternyata itu adalah pahlawan muda dari sekolah pedang Xuanyuan. Itu tidak sopan. Pria tua berambut abu-abu itu pertama-tama mengepalkan tinjunya dengan sopan. Kemudian beberapa orang lainnya juga bangkit dan mengepalkan tinjunya. Lu Ming tersenyum, membalas hormat dan duduk. Haha, aku tidak menyangka akan ada pahlawan Sekte Pedang Xuanyuan kali ini. Aku tidak tahu bahwa kartu tugas keluarga Zhu aku telah dikumpulkan oleh Sekte Pedang Xuanyuan. Tapi lebih baik, kami memiliki pemahaman yang lebih baik ini waktu. Oke, sekarang, ayo pergi. Kata Zhu Chuan sambil tersenyum. Mereka mengangguk dan mengikuti Zhu Chuan keluar dari rumah Zhu. Di luar, keluarga Zhu sudah siap. Sebuah gerbong, puluhan penjaga keluarga Zhu, dan lebih dari selusin kuda bersisik hijau. Di gerbong ini, aku adalah wanita tertua dari keluarga Zhu. Jalan Zhu Chuan. Kerumunan mengangguk dan menunggang kuda skala hijau. Zhu Chuan berkata, mulai puluhan kuda bersisik hijau mengeluarkan suara, booming, dan parti menuju Gunung Darah Gelap. Zhu Chuan pergi bersamanya. Ini lebih dari 10 hari perjalanan dari kota kosong ke Gunung Darah Gelap. Mereka melakukan perjalanan di siang hari dan beristirahat di malam hari. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. 3 hari ini sangat tenang, karena dekat dengan Gunung Darah Hitam, itu yang paling berbahaya. Karena dekat dengan Gunung Darah Hitam dan medannya sepi, ada berbagai macam bandit, pencuri kuda dan sebagainya. Hari keempat, larut malam. Lu Ming duduk bersila di tenda sementara dan bermeditasi. Ah! Tiba-tiba, jeritan melengking terdengar, di malam yang sunyi, sepertinya sangat tiba-tiba. Sua! Lu Ming membuka matanya dan bergegas keluar seperti embusan angin. Sua! Sua! Jelas, bukan hanya dia, tetapi yang lain juga kaget dan bergegas ke sumber suara. Itu adalah tenda besar, tempat gerbong Nona Zhu berhenti. Lu Ming, 3 hantu Yinsan, Su Feiyun dan yang lainnya hampir mencapainya pada saat bersamaan. Di luar tenda, sesosok tubuh jatuh di sana. Itu adalah lelaki tua berambut abu-abu, tetapi saat ini, jantungnya ditusuk oleh senjata pendek, dan tidak ada nafas.
Semua orang mengerutkan kening. Belakangan ini, orang sudah saling kenal. Orang tua itu bernama Chen Xin. Dia menggunakan senjata pendek. Sekarang, lelaki tua itu tertusuk di jantung oleh senapannya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Zhu Chuan bergegas melihat pemandangan ini, wajahnya sangat berubah. Ada apa, Fauber? Seru Zhu Chuan. Di dalam tenda, keluar dari tenda, seorang lelaki tua dengan sosok kecil reyot keluar. Dia gemetar dan berkata, laporkan kembali kedua tetua. Bawahan aku tidak tahu apa yang terjadi. Baru saja aku mendengar teriakan. Aku sangat takut sehingga bawahan aku tidak berani keluar untuk memeriksa. Lalu kamu datang. Hampir tidak ada tanda-tanda pertempuran di sini. Meskipun prestasi Chen Xin tidak terlalu tinggi, ada juga 5 puncak seni bela diri. Siapa yang bisa membuat Chen Xin memiliki sedikit perlawanan dan membunuhnya dengan tembakan pendeknya sendiri? Penatua dari 3 hantu di Gunung Yinsan memiliki wajah yang bermartabat. Yang lain mengerutkan kening, berpikir. Mungkinkah dari keluarga Zhou? Wajah Zhu Chuan tiba-tiba berubah. Keluarga Zhou apa? Su Feiyun bertanya. Ya, sejujurnya, kami memiliki musuh dekat dalam keluarga Zhou, yaitu keluarga Zhou. Keluarga Zhou dan keluarga Zhou telah berperang satu sama lain selama beberapa dekade, dan semua orang ingin saling membunuh. Kali ini, jika keluarga Zhou tahu bahwa leluhur keluarga Zhou aku terluka parah dan mengirim seseorang untuk menghentikan kami mengawal pil, itu tidak pasti. Zhu Chuan menjelaskan. Apalagi, Penatua Zuer, kamu tidak menjelaskan hal ini ketika kamu memberikan tugas kepada keluarga Zhou. Sekarang kamu memiliki 1 minggu ekstra tiba-tiba. Di rumah, bahaya sedang meningkat. Tidak, aku pikir tugas ini terbuka untuk diskusi. Wajah lelaki tua itu berubah. Tidak buruk. Su Feiyun juga mengangguk. Bab 64. Kamu tidak bisa berubah pikiran di jalan. Zhu Chuan terlihat jelek. Yah, bagaimanapun juga Wu mau berhenti. Chen Xin sudah mati, dan 2 orang hilang. Selama kalian keluarga Zhu menambah uang dan menggandakan hadiahnya, kami akan terus melakukan tugas ini. Mata tertua dari 3 hantu di Yinsan berubah arah. Harganya 2 kali lipat. Wajah Zhu Chuan keras. Jika harganya 2 kali lipat untuk 6 orang, biayanya 1,2 juta tael perak. Bahkan jika keluarga Zhu besar, itu akan menjadi pengeluaran yang besar. Jika kamu tidak memberikannya, tidak apa-apa. Jalan tua 3 hantu di Yinsan. Tunggu sebentar, aku akan memberikannya. Zhu Chuan menggigit giginya. Aku pikir lebih baik membayar setengah dari deposit di muka. Su menambahkan. Setengah deposit. Zhu Chuan ragu-ragu. Penatua 2, sebaiknya kamu membayar di muka. Keamanan wanita tertua sangat penting. Jalan Fauber itu. Fubo ini adalah kusir yang mengemudikan Nona Zhu. Yah, kalau begitu bayar setengah di muka. Zhu Chuan mengertakkan gigi, lalu dia kembali ke tenda dan membawa setumpuk tiket perak, yang masing-masing bernilai 10.000 tael, dan memberikannya kepada Lu Ming dan masing-masing 100.000 liang. Lu Ming secara alami menyimpannya. Haha, dalam hal ini, kupikir kita harus bergiliran menjaga. Kalau keluarga Zhou datang menyerang. Setelah menerima perak, ketiga hantu Yinsan tersenyum. Saat ini, Zhu Chuan memerintahkan untuk turun dan membiarkan penjaga keluarga Zhu berjaga-jaga. Secara alami, seseorang pergi untuk menangani tubuh Chen Xin. Lu Ming melihat tenda Nona Lu dan terlihat aneh di matanya. Dia selalu merasa aneh tentang ini. Terlebih lagi, Nona Zhu telah keluar selama beberapa hari dan mereka bahkan belum pernah bertemu. Bersembunyi di gerbong sepanjang hari itu misterius. Pernyataan Zhu Chuan adalah bahwa wanita tertua Zhu kali ini tidak sehat, dan dia takut masuk angin. Lu Ming berpikir sejenak, dan ketiga hantu Yinsan mendiskusikan bagaimana mengatur penjaga secara bergiliran, dan kemudian kembali ke tenda. Di paruh kedua malam itu, Lu Ming berjaga-jaga. Tidak ada pergerakan pada malam hari. Keesokan harinya, lanjutkan. Selama beberapa hari berikutnya, keadaan tenang. Pada hari ke-8, mereka sudah berada di dekat gunung darah yang gelap, dan medan menjadi sunyi sepi. Ketika mereka sampai di sini, mereka semua waspada. Wah. Saat mereka melewati jalan pegunungan, terdengar suara tajam dari udara yang pecah di kedua sisi. Mereka dibombardir dengan panah. Tidak, musuh sedang menyerang. Bertahan dengan seluruh kekuatan kita. Zhu Chuan banyak minum. Namun, Lu Ming, Su Feiyun, dan lainnya telah bangkit dari langit. Pedang mereka berkedip dan anak panah mereka dipotong menjadi 2 di udara. Kemudian, beberapa orang meledak, gulungan panah cincang ini, panah ini akan lebih cepat dari kecepatan menembak, dipantulkan kembali. Lalu ada teriakan. Ledakan. Saat ini, suara tapak kuda terdengar di depannya, yang menimbulkan asap dan debu di seluruh langit. Sekelompok pria dan kuda, ratusan dari mereka, menunggang kuda dan meraung. Sekelompok orang muncul di depan mereka, semuanya adalah orang kuat, penuh dengan roh jahat, menunjukkan kultivasi yang kuat, yang tidak sebanding dengan orang biasa. Serahkan semua harta dan wanita, dan kamu bisa pergi. Kepala seorang pria besar dengan wajah penuh janggut meraung. Benar saja, aku bertemu dengan seorang bandit.
Kurasa kau yang berguling. Su Feiyun banyak minum, dan tubuhnya seperti kilat. Dia memiliki tubuh yang cepat. Sua. Bandit itu, lalu udara. Sangat kuat. Wajah bandit itu sangat berubah. Dia mengeluarkan pisau besar untuk menahan beberapa gerakan, dan dibunuh oleh Su Feiyun dengan pedang. 9 tuan terbunuh, mundur. Para bandit lainnya terkejut. Mereka mundur dengan liar dan menghilang dalam sekejap mata. Apakah para bandit ini terlalu lemah? Su Feiyun kembali dan melengkungkan bibirnya. Siasu muda, bukan karena para bandit itu lemah, tapi yang lebih kuat belum keluar. Jalan tua 3 hantu di Gunung Yinsan. Mereka telah berkeliaran selama bertahun-tahun dan tahu bahwa para bandit ini tidak sesederhana itu. Selanjutnya, hati-hati, jangan lalai. Perintah Zucuan. Ya. Penjaga Zu menanggapi. Kemudian kerumunan bergerak. Benar saja, segera setelah itu, terdengar lagi suara tapak kuda yang memekakkan telinga. Datang. Orang-orang tahu bahwa tantangan sebenarnya akan datang. Bandit ini benar-benar tidak ada habisnya. Kali ini, biarkan aku membunuh mereka semua. Su Feiyun memancarkan warna yang tajam. Ledakan. Di dalam debu, ratusan orang muncul di depan mereka. Begitu banyak orang. Semua orang terpesona. Ratusan orang, berkerumun di depan mereka. Siapa yang berani membunuh saudara ke-9ku dan keluar dan mati? Kepala bandit, setinggi 7 kaki, penuh otot, membawa parang, berbunyi seperti lonceng, menarik napas orang. Bos besar, wajah putih kecil itu membunuhnya. Seorang antek menunjuk ke Su Feiyun dan menelepon. Itu kamu, wajah putih kecil. Keluar dan mati. Pemimpin besar itu meraung. Kaulah yang membuatku sekarat. Su Feiyun sangat sombong sehingga dia dibenci oleh seorang bandit. Dia tiba-tiba melihat kilatan di matanya. Tubuhnya melompat keluar dari skala hijau dan pedangnya keluar dari sarungnya untuk membunuh pemimpinnya. Membunuh. Dengan minuman besar, sosok jangkung itu melompat dari kudanya, dan pisau besar di tangannya memotong cahaya pisau pucat. Kapan? Saat pedang dan pedang bertemu, tubuh Su Feiyun bergetar dan dia mundur ke belakang. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Wajah Su Feiyun sangat berubah. Satu potong sampah, bunuh dan bunuh. Pemimpin besar itu meraung, dan pisaunya tiba-tiba dipotong, dan lebih dari selusin pisau dipotong terus-menerus. Geng pedang meraung, menutupi seluruh tubuh Su Feiyun. Teknik pedang awan terbang. Su Feiyun mencoba yang terbaik untuk menggunakan teknik pedang awan terbang, tapi dia masih tidak bisa menghentikannya. Itu hanya 10 gerakan. Su Feiyun terkejut dan memuntahkan seteguk darah. Kultivasi master hebat ini telah mencapai 6 puncak seni bela diri. Aku akan menghadapinya. Yang tertua dari 3 hantu di Yinsan bergerak dan bergegas keluar. Dia menggunakan sebatang besi untuk menghancurkan pemimpin bandit itu. Ketika batang besi dihancurkan, terdengar suara udara pecah, seolah-olah udara akan dihancurkan. Yang tertua dari 3 hantu di Gunung Yinsan juga memiliki 6 pencapaian tertinggi dari seorang master seni bela diri. Dapat dikatakan bahwa di antara mereka, kultivasi adalah yang tertinggi. Kapan? Pisau itu berpotongan dengan batang besi, dan mereka mundur 3 langkah bersamaan. Masih ada beberapa master sepertimu, tapi apakah menurutmu berguna untuk mengandalkanmu sendirian? Bunuh aku. Begitu bos bandit itu melambaikan tangannya, ratusan bandit bergegas menghampirinya. Lindungi wanita tertua. Zucuan meraung, dan puluhan penjaga keluarga Zu mengepung gerbong Zu. Sua. Mata Luming menjadi dingin dan dia bergegas keluar. Hihi. Pedang Sreamer digunakan secepat kilat. Dengan setiap pedang, beberapa bandit terpotong. Bentuk tubuh, dengan darah berulang. Bab 65. Mati. Seorang pria besar, membawa kapak besar, menebas Luming. Pria besar ini memiliki kultivasi 5 kali lipat dari seorang master seni bela diri. Di antara para bandit, dia pasti berada di level pemimpin. Namun di mata Luming, Wu Chong tidak cukup. Tubuhnya bergoyang sedikit, lalu dia menghindari kapak. Kemudian cahaya pedang menyala, dan tenggorokan pria besar itu terpotong oleh cahaya pedang. Mendesis. Pedang ki vertikal dan horizontal. Tidak ada satu dalam satu musuh. Dalam sekejap, puluhan orang tewas di tangan Luming. Dan 2 lainnya dari 3 hantu di Yinsan, dan Su Feiyun, serupa. Bandit-bandit ini, selain pemimpin yang kuat, adalah yang paling kuat. 5 peringkat teratas master seni bela diri bukanlah lawan mereka sama sekali. Bahkan jika ada banyak orang, mereka tidak berguna. Hanya dalam sekejap, ratusan orang tewas. Tidak, musuh terlalu kuat. Mundur. Pemimpin besar itu meraung. Dia bertarung dengan 3 hantu Gunung Yinsan selama ratusan gerakan. Dia tahu bahwa dia telah menendang pelat besi hari ini dan siap untuk mundur. Sua. Pada saat ini, di antara para bandit, sesosok melompat seperti kilat dan bergegas ke gerbong Nona Zu. Angka ini, kecepatannya luar biasa, di antara gelombang, gas yang sebenarnya meledak, sebenarnya lebih kuat dari pemimpin besar itu. Seni bela diri 7 berat. Teriak yang kedua dari 3 hantu di Yinsan. Puff, puff. Penjaga keluarga Zu itu adalah master seni bela diri yang paling kuat dan satu-satunya.
Mereka tidak bisa bersaing dengan master seperti itu. Lebih dari 10 orang terbunuh secara langsung oleh ki asli yang ganas. Melihat sosok ini hendak menerkam kereta Su. Saat ini, pengemudi mobil, Paman, menangis panjang. Zhou Linsan, aku tahu kamu akan datang. Kemudian, Fubo juga melompat, menghembuskan nafas yang kuat, dan sosok sebelumnya di udara bahkan beberapa telapak tangan. Ledakan, ledakan. Setelah mereka mendarat, mereka melangkah mundur berturut-turut. Kusirnya juga seorang master seni bela diri dari 7. Lu Ming, Su Feiyun dan yang lainnya terkejut. Saat ini, orang dapat melihat bahwa sosok penyerang diam-diam adalah seorang lelaki tua berusia sekitar 60 tahun. Zhu Bing, serahkan Bu Yuan dan Tonger. Zhou Linsan bersorak. Serahkan, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kusir itu berkata dengan dingin. Saat ini badannya tidak bungkuk, badannya lurus dan nafasnya terengah-engah. Injak. Suara tapak kuda terus berdering. Kemudian, sejumlah besar orang dan kuda muncul di jalan pegunungan. Ada juga sosok yang berkedip di hutan sekitar gunung. Selain itu, ada ratusan orang. Mereka semua adalah tuan. Mata Lu Ming membeku. Dia bisa melihat bahwa orang-orang yang muncul di belakang sama sekali tidak sebanding dengan para bandit. Mereka semua elit, terlatih, dan tidak lemah dalam kultivasi. Bandit-bandit itu terlihat sangat jelek hingga mereka sekarat. Pemimpin berseru, "Tuan-tuan, urusan kamu tidak ada hubungannya dengan kami. Bisakah kamu melepaskan kami?" Dia ingin menangis hati semua, hatinya tidak bisa dijelaskan, bukan perampokan. Datang ke sekelompok ahli jangan katakan, sekarang juga datang ke sebuah kelompok. Zhou Linsan melambaikan tangannya dan berkata, biarkan mereka pergi. Tiba-tiba, orang-orang itu menyingkir, para bandit itu lari dengan tergesa-gesa. Setelah para bandit melarikan diri, 7 lelaki tua mendatangi Zhou Sanlin dan memberi hormat tuan rumah. Pemilik keluarga Zhou. Lu Ming dan mata mereka bergerak, mereka juga mundur ke sisi kereta. Zhou Linsan, sepertinya keluargamu Zhou telah pindah dengan sarang mereka. Kusir tertawa tanpa rasa takut. Zhu Bing, sebagai leluhur keluarga Zhu, tidak tahu malu memainkan tipuan seperti itu. Kata Zhou Linsan dengan wajah muram. Apa, nenek moyang keluarga Zhu? Apakah kusir ini adalah leluhur keluarga Zhu? Su Feiyun dan yang lainnya terkejut dan memandang kusir, Zhu Bing, leluhur keluarga Zhu. Tapi apakah leluhur Zhu terluka parah dan menunggu penyelamatan di Gunung Darah Gelap? Apakah semua yang dikatakan Zhu salah? Lu Mingmu mengungkapkan secercah cahaya. Benar saja, ada yang salah. Dia selalu merasa aneh sebelumnya. Zhu Chuan, ada apa? Bos dari 3 hantu di Yinsan murung dan menatap Zhu Chuan. Tapi Zhu Chuan tersenyum dingin dan berdiri di belakang Zhu Bing. Hadirin sekalian, tampaknya kamu telah ditipu oleh keluarga Zhu. Izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Salah satu gerbong adalah cucu perempuan aku, yang bernama Zhou Tong. Ayah Tonger terluka dan perlu dirawat dengan pil Bu Yuan. Tonger pergi untuk membelinya, tetapi dia ditangkap oleh keluarga Zhu ketika dia membeli pil Bu Yuan. Hadirin sekalian, ini adalah dendam antara keluarga Zhou dan keluarga Zhu. Ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Aku harap kamu tidak ikut campur. Tidak peduli berapa banyak uang yang diberikan keluarga Zhu kepada kamu, aku akan memberikan kompensasi ganda. Tinju Zhou Linsan mengepal, Dao. Apa? Su Feiyun dan yang lainnya linglung. Faktanya sangat berlawanan dengan apa yang dikatakan Zhu. Zhu Bing, Zhu Chuan, kamu berani menipu kami. Kami 3 hantu di Gunung Yinsan tidak mudah ditipu. Yang tertua dari 3 hantu di Yinsan berkata dengan dingin, wajahnya sangat jelek. Yang lainnya serupa. Hei, jika kamu tidak melakukan ini, bagaimana kamu bisa memimpin orang-orang dari keluarga Zhou dan membiarkan mereka mencurahkan sarang mereka? Zhu Bing tersenyum dingin. Saat ini, suara langit pecah terdengar dari pegunungan dan hutan di sekitarnya. Kemudian, sederet sosok muncul dan mengepung orang-orang dari keluarga Zhou. Zhu Bing, kamu benar-benar memiliki penyergapan, tetapi kekuatan keluarga Zhu dan keluarga Zhouku ada di antara bosong. Apakah menurutmu ini akan menghancurkan keluarga Zhou kita? Jalan Gunung Zulin. Sambil tersenyum, Zhu Bing berkata, aku keluarga Zhu, tentu saja, tidak dapat menghancurkan keluarga Zhou kamu. Tetapi dengan mereka, selama mereka mati bersama para tetua keluarga Zhou kamu, apakah kamu masih menjadi lawan aku? Haha. Apa, Zhu Bing, kamu ingin kami mati bersama para tetua keluarga Zhou? Aku pikir kamu gila. Sekarang, beri kami sisa hadiahnya, dan kami akan berbalik dan pergi. Aku tidak mau terlibat dalam urusan keluargamu. Bos dari 3 hantu di Yinsan memandang Zhu Bingdao seperti orang gila. Ya, aku memberikan sisa peraknya. Aku bisa melepaskan masa lalu. Su Feiyun terlihat mengerikan. Dia sebenarnya dipermainkan oleh orang-orang dari keluarga Zhu. Dia diam-diam memutuskan bahwa setelah dia kembali, dia harus memimpin orang-orang Feiyun Zong ke keluarga Zhu. Lu Ming tidak berbicara. Dia merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Kamu ingin pergi. Bagaimana aku bisa menghancurkan keluarga Zhou saat kamu pergi? Zhu Bing tersenyum dingin. Tuan Zhu, apakah kamu bermimpi? Oke, aku tidak akan memberi kamu uang.
Aku akan pergi sekarang, tetapi aku khawatir kamu tidak dapat menahan amarah aku. Su Feiyun sangat marah dan berbalik untuk pergi. Pergilah, bisakah kamu pergi? Ini adalah mimpi bahwa kamu masih ingin pergi karena kamu diracuni. Zhu Bing tersenyum dingin. Tubuh Su Yunfei tiba-tiba gemetar, berbalik, menatap Zhu Bing dengan tak percaya, dan berkata, kamu berani meracuniku. Dan 3 hantu Yinsan, termasuk wanita parubaya, sangat jelek. Hanya Lu Ming, wajahnya masih tenang, bahkan mulutnya masih memiliki bekas senyum yang tak bisa dijelaskan. Bab 66. Tidak mungkin. Setiap makanan yang kita makan diperiksa secara ketat. Tidak beracun sama sekali. Yang kedua dari 3 hantu di Yinsan menelepon. Yin Laur, aku tahu kamu ahli dalam menggunakan obat-obatan. Selain itu, kamu 3 hantu Yinsan telah berkeliaran di dunia selama bertahun-tahun. Kamu sangat waspada. Kamu tidak berpikir aku akan memberimu obat umum. Aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengarnya. Zhu Bing tersenyum tipis. Apa, Gudu, apakah itu racun gurun selatan? Seru Yin Laur. Haha, itu benar. Aku membayar banyak untuk itu. Itu hanya serangga yang sangat halus. Tidak dapat dibedakan ketika dimasukkan ke dalam makanan. Apalagi metode pengujian racun yang biasa digunakan tidak efektif sama sekali. Zhu Bing tersenyum. Sialan, Pak Tua, beri aku penawarnya, atau aku akan menghancurkan seluruh keluarga Su. Su Feiyun meraung dengan marah. Zhu Bing berkata dengan lemah, sayang sekali tidak ada obat untuk mengatasinya. Apa, tidak ada obatnya? 3 hantu Yinsan, Su Feiyun, dan wanita itu sepucat kertas tanpa bekas darah. Orang tua, aku akan membunuhmu. Su Feiyun menunjukkan keputusasaan dan bergegas ke Zhu Bing. Mencicit. Pada saat ini, mulut Zhu Bing tiba-tiba mengeluarkan suara aneh. Begitu suara seperti ini keluar, tubuh Su Feiyun tiba-tiba membeku. Kemudian dia memegang kepalanya dengan kedua tangan dan berteriak dengan getir. Sakit sekali. Su Feiyun meraung, pedangnya menari dan memotong dengan tidak teratur, dan mulutnya terus-menerus mengeluarkan jeritan melengking. Ini hanya beberapa napas. Saat suara Zhu Bing berhenti, Su Feiyun juga berhenti. Tapi sekarang matanya tumpul, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, berdiri di sana dalam keadaan linglung. Haha, kamu adalah bonekaku sekarang. Kamu ingin melawan. Zhu Bing mencibir. Tidak. 3 hantu di Yinsan tidak dapat mempercayai mata mereka. Zhu Bing, ada murid sekte pedang Suanyuan di sini. Kamu berani menyerang murid sekte pedang Suanyuan. Jika kamu menyebarkannya, kamu tidak akan bisa menghancurkan seluruh keluarga Sus. Orang tua Yin tidak mau menangis. Bagaimana dengan sekolah pedang Suanyuan? Selama mereka mati, keluarga Zhou akan dihancurkan. Siapa tahu. Nah, sekarang kalian akan bersatu. Zhu Bingdao lalu mencicit di mulutnya. 3 hantu gunung Yinsan dan yang lainnya berteriak melengking. Ayo pergi. Zhou Linsan banyak minum dan ingin buru-buru menghentikan mereka. Namun, ketiga hantu di Yinsan semuanya gila dan ketakutan. Mereka menyerang beberapa anggota keluarga Zhou dan mundur. Setelah diracuni oleh serangga beracun, dia menjadi ganas dan tak kenal takut sampai mati, dan bahkan kekuatan tempurnya telah ditingkatkan. Saat ini, suara Zhu Ming luar biasa. Saat ini, Lu Ming berdiri di sana, melihat semua ini. Ada apa? Kenapa aku dalam masalah? Aku tidak diracuni. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Tidak ada keracunan. Tidak mungkin. Aku sudah memeriksanya setiap saat. Kamu sudah makan semua makanan kamu. Bagaimana kamu bisa bebas dari keracunan? Seru Zhu Bing tak percaya. Lu Ming dan istrinya memiliki tenda sendiri. Zhu Bing mengirim orang untuk mengantarkan makanan untuk setiap kali makan. Setiap kali, dia memeriksa mereka untuk memastikan mereka aman. Dia ingat dengan jelas bahwa Lu Ming memakan semua makanan setiap saat. Jangan lupa bahwa ada cincin penyimpanan di dunia. Lu Ming tersenyum tipis. Cincin penyimpanan. Tidak heran, para murid sekte pedang Suanyuan benar-benar luar biasa. Mereka sangat muda sehingga mereka bahkan memiliki harta seperti cincin penyimpanan. Tampaknya kamu memiliki status berbeda di sekte pedang Suanyuan. Zhu Bing tiba-tiba. Ribuan perhitungan, dia menghitung cincin penyimpanan yang hilang. Cincin penyimpanan bukanlah barang biasa. Sebaliknya, mereka sangat jarang. Mereka pada dasarnya dimonopoli oleh kekuatan besar. Bahkan jika mereka punya uang, mereka tidak bisa membelinya. Orang-orang seperti 3 hantu gunung Yin masih bisa mengeluarkan lebih dari 100.000 tael perak, tetapi tidak ada cincin penyimpanan, karena tidak ada tempat untuk membeli. Jika ada harga, tidak ada pasar. Tapi bagaimana kamu bisa sangat berhati-hati bahkan jika kamu memiliki cincin penyimpanan, kamu tidak makan sama sekali? Zhu Bing bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena kamu punya masalah. Lu Ming berkata dengan senyum ringan, sejak hari pertama keberangkatan, aku merasa ada yang tidak beres. Nona Zhu tidak berani membiarkan orang bertemu. Meskipun kamu mengatakan itu karena ketidaknyamanan fisik, tidak mungkin. Aku lebih hati-hati, jadi aku hanya bisa makan makanan kering yang aku bawa. Setelah itu, Chen Xin terbunuh, yang bahkan lebih mencurigakan. Aku mengamati di jalan. Chen Xin, lelaki tua itu,
melihat ke kereta sepanjang waktu. Aku pikir lelaki tua itu adalah seorang cabul, dan dia telah bertemu nona keluarga Zhu oleh karena itu. Chen Xin diperkirakan adalah seorang Nai yang tidak dapat memenuhi nafsunya dan ingin memindahkan keluarga nona Zhu. Setelah itu, pasti diketahui bahwa wanita keluarga Zhu itu palsu, jadi dia terbunuh. Bagaimana orang biasa bisa membunuhnya dengan mudah? Sekarang aku ingin datang dan membunuhnya adalah kamu. Terlebih lagi, sejauh yang aku tahu, kekuatan keluarga Zhu kamu tidak lemah, tetapi hanya ada beberapa pengawal yang dikirim untuk mengawal mereka, dan kekuatan mereka sangat lemah. Ini bahkan lebih mencurigakan. Bagaimana aku berani makan makanan yang kamu kirim? Lu Ming, satu kalimat pada satu waktu, adalah kepala dan kepala analisis. Yah, tidak mudah menghasilkan uang akhir-akhir ini. Akhirnya, Lu Ming menghela nafas. Haha, aku tidak menyangka kamu begitu berhati-hati ketika kamu masih muda, tetapi bahkan jika kamu tidak diracuni, apa yang bisa kamu lakukan? Hari ini, kamu akan mati. Mata Zubing penuh dengan pembunuhan. Saat tangannya bergerak, sebuah tombak muncul di tangan Zubing. Lakukan. Atas perintah Zubing, tuan dari keluarga Zhu mulai berkelahi dengan orang-orang dari keluarga Zhou. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan suara mencicit di mulutnya, dan 3 hantu di Gunung Yinsan dan 7 tetua keluarga Zhou lainnya menyerbu Zhou Linsan dan 7 tetua dari keluarga Zhou. Perkelahian dimulai. Begitu mereka mulai, keluarga Zhou benar-benar dirugikan. 3 hantu di Gunung Yinsan itu ganas dan tidak takut mati. Mereka mengeluarkan kekuatan tempur yang mengerikan dan menjerat Zhou Linsan dan para tetua keluarga Zhou. Namun, para tetua keluarga Zhou menyelamatkan tangan mereka untuk membunuh tuan lain dari keluarga Zhou, seperti mencari sesuatu. Lu Ming, kamu, biarkan aku secara pribadi membawamu ke jalan. Menyentuh. Begitu Zubing menginjak kakinya, tubuhnya seperti cangkang dan bergegas menuju Lu Ming. Tombaknya, seperti kilatan petir, menusuk tenggorokan Lu Ming. Wah! Pedang panjang keluar dari sarungnya dan melesat dengan tembakan panjang. Saat terdengar suara, Lu Ming tidak bergerak, tapi mundur 3 langkah. Zubing menunjukkan tatapan yang luar biasa di matanya dan meraung, bagaimana bisa? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Dia adalah seorang guru seni bela diri di tahap awal kelas 7. Dia 2 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming, tapi dia dipukul mundur oleh Lu Ming dengan satu gerakan. Ini luar biasa. Bahkan murid sekte pedang Suanyuan tidak bisa sekuat ini. Ini tidak sebagus Ning Feng. Hati Lu Ming tergerak. Meskipun kultivasi Zubing sama dengan Ning Feng, kekuatan tempurnya jelas tidak sebanding dengan Ning Feng. Secara alami, para murid sekte pedang Suanyuan tidak sebanding dengan keluarga kecil ini. Bab 67. Bunuh, kamu harus membunuh. Lu Ming ini benar-benar jenius terbesar dari sekte pedang Suanyuan. Jika dia melarikan diri, keluarga Zhu akan dihancurkan. Zubing meraung di dalam hatinya, dan kesempatan membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Ledakan. Nafas yang kuat keluar, dan darah Zubing keluar. Darah Zubing adalah ular merah, yang merupakan darah tingkat ketiga. Setelah pecah, itu menambah 30% dari kekuatan tempurnya. Mati untukku. Rahasia senjata api yang kuat, Fire Dance. Zubing bergegas ke Lu Ming. Tombak di tangannya berayun. Tiba-tiba, bunga api muncul dan menutupi tubuh Lu Ming. Streamer terbaik. Lu Ming menggunakan gerakan tercepat dari teknik pedang Liu Guang. Dia memotong cahaya pedang satu persatu dan memotongnya menjadi bunga api ini. Kapan? Suara serangan silang yang intensif terdengar, dan tubuh Lu Ming mundur beberapa langkah selama penembakan Mars. Formula senjata yang ganas. Kekuatan formula senjata ini telah melampaui teknik pedang Liu Guang aku saat ini. Wajah Lu Ming sedikit berubah. Dia telah berlatih pedang Liu Guang untuk mundur. Pada saat ini, Zhou Linsan, pemimpin keluarga Zhou, dan yang lainnya dengan cepat mundur, lalu membunuh anggota keluarga Zhu yang lain. Mata Lu Ming seperti listrik. Dia melihat sekeliling dan mencibir, keluarga Zhu, aku, Lu Ming, tidak mudah ditipu. Jika kamu menipuku, kamu harus membayar harga. Sua. Dalam sekejap, Lu Ming membunuh beberapa tetua keluarga Zhu. Puff. Semua tetua keluarga Zhu memiliki 6 prestasi master seni bela diri, tetapi mereka sama sekali bukan lawan Lu Ming. Pedang Lu Ming lewat, meninggalkan mayat. Dan esensi darah mereka ditelan oleh Lu Ming. Setelah membunuh beberapa tetua Zhu, Lu Ming tidak melanjutkan pertarungan. Sebaliknya, dia memflash dan melahap esensi darah dari mereka yang tewas dalam perang. Selama itu adalah master seni bela diri atau lebih, semua esensi darah ditelan olehnya. Menghembuskan. Aliran energi menyembur keluar dari pembuluh darah dan mengalir ke dalam tubuh. Itu diserap oleh Lu Ming dan diubah menjadi ki sejati. Setelah semua esensi darah halus dimurnikan, pencapaian Lu Ming mencapai puncak periode pertengahan Wuzong, yang satu langkah lagi dari tahap akhir Wuhong. Pada saat ini, pertempuran juga berakhir. Lu Ming membunuh leluhur Zhu dan beberapa tetua. Bagaimana mungkin tetua yang tersisa menjadi lawan Zhou Linsan dan yang lainnya? Mereka dibunuh satu persatu. Anak-anak lain dari keluarga Zhu melihat ini, dan mereka semua kehilangan semangat dan melarikan diri.
Di jalan pegunungan, di antara pegunungan dan hutan, ada mayat yang dipenuhi darah, seperti api penyucian di bumi. Dalam perang ini, keluarga Zhou meninggalkan lebih dari 200 mayat, dan keluarga Zhou juga membunuh lebih dari 100 orang. Namun, level tinggi Zhou tidak mati, sedangkan Zhu hampir mati. Bisa dibayangkan setelah perang ini, Zhu Jiaxi harus dianeksasi oleh keluarga Zhou. Tapi Lu Ming tidak peduli. Mengaum, mengaum. 3 hantu Yinsan, Su Feiyun dan yang lainnya masih berteriak, tetapi mereka jelas telah kehabisan tenaga dan lumpuh di tanah. Segera, mereka tidak bernafas. Sia muda, kali ini, terima kasih atas bantuanmu. Pada saat ini, Zhou Linsan datang, mengepalkan tinjunya ke Lu Ming dan memberi hormat dengan tulus. Kali ini, jika Lu Ming tidak membunuh leluhur Zhu dan beberapa tetua, hasil kali ini akan sepenuhnya terbalik. Dia dengan tulus berterima kasih kepada Lu Ming. Sama-sama, Zhou, aku hanya melindungi diriku sendiri. Ada sedikit senyum di dalam dan melengkungkan tangannya. Zhou Linsan tersenyum, tetapi ketika dia melihat pedang Lu Ming, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berseru, "Pedang Tianxing, bagaimana pedang Tianxing bisa ada di tanganmu?" Begitu dia mengatakan ini, Lu Ming terkejut. Matanya berkilat dan berkata, "Bagaimana kamu tahu nama pedang ini? Apakah kamu tahu ayahku?" "Ayahmu? Apakah kamu anak dari saudara laki-laki Yuntian?" Zhou Linsan terkejut. "Ya, aku putra Lu Yuntian." Lu Ming menatap Zhou Linsan dengan erat. "Hahaha, pedang bintang ini dikirim sendiri ke tangan ibumu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu nama pedang ini?" Zhou Linsan tertawa dan terlihat sangat bersemangat. Bab 68. Mendengar ini, murid Lu Ming tiba-tiba terbuka dan berkata dengan penuh semangat, "Maksudmu kamu yang mengirim pedang ini ke ibuku?" "Tidak buruk." Zhou Linsan membelai janggutnya, mengangguk dan berkata, "Aku ingat selain pedang ini, ada juga seuntai liontin perunggu." Lu Ming tidak ragu lagi. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Lu Ming telah bertemu dengan pemimpin keluarga Zhou." "Haha. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Aku tidak menyangka kamu begitu besar dan memiliki kultivasi yang dalam." Zhou Linsan tertawa dan kemudian berkata, "Ayo pergi ke sana dan bicara." Segera, mereka datang ke lereng bukit. Zhou Linsan dan Lu Ming berbicara tentang dia dan Lu Yuntian. Ternyata lebih dari 8 tahun yang lalu, Zhou Linsan sedang melakukan tur, dan begitu dia menemui bahaya, Lu Yuntianlah yang menyelamatkannya. Belakangan, kedua orang itu saling menyukai dan menjadi teman dekat. Sekitar 7 tahun yang lalu, Lu Yuntian menemukan Zhou Linsan dan memberinya 2 hal. Hal yang sama adalah pedang bintang langit dan seuntai liontin perunggu. Dia memberitahu Zhou Linsan bahwa jika sesuatu terjadi padanya, dia akan menunggu 2 tahun sebelum memberikannya kepada Li Ping secara diam-diam. 2 tahun kemudian, Lu Yunming mengirimkan sesuatu. Tidak heran itu terjadi. Sebelum itu, dia aneh. "Tuan Zhou, aku ingin tahu bagaimana ayah aku meninggal. Siapa yang membunuhnya?" Lu Ming mengepalkan tinjunya, dan matanya penuh dengan pembunuhan. Karena Lu Yuntian memberikan 2 hal ini kepada Zhou Linsan sebelumnya, dia juga mengatakan bahwa dia akan mengalami kecelakaan. Jelas, Lu Yuntian pasti mengenal seseorang untuk menghadapinya, jadi dia membuat persiapan ini. Siapa yang akan berurusan dengan Lu Yuntian? Mungkin Zhou Linsan tahu sesuatu tentang itu. Benar saja, Zhou Linsan mengerutkan kening dan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, "Keponakan Lu Mingxian, ayahmu mungkin belum mati." Ledakan. Ini seperti guntur di hati Lu Ming. Tidak mati. Murid Lu Ming membesar dengan tajam, dan kemudian semburan ekstasi memenuhi hatinya. "Zhou, Paman Zhou, maksudmu ayahku belum meninggal. Jadi di mana dia? Kenapa kamu tidak pulang selama bertahun-tahun?" Lu Mingxin gemetar, bahkan suaranya bergetar. "Jika aku menebak dengan benar, saudara Yuntian, itu harus dikendalikan." Zhou Linsan berpikir sejenak. "Terkendali, siapa itu?" tanya Lu, matanya terpejam. Zhou Linsan mengerutkan kening, setengah cincin, lalu berkata, "Keponakan, aku katakan kamu bisa, tetapi kamu harus berjanji kepada aku, jangan bertindak gegabah, atau kamu hanya akan mati sia-sia, jika tidak, aku lebih suka tidak memberitahu kamu, juga tidak bisa membiarkanmu mati sia-sia." Lu Ming menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya dan berkata, "Paman Zhou, kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan bertindak gegabah sebelum aku tidak cukup kuat." Melihat mata Lu Ming yang tegas dan tak tertandingi, Zhou Linsan menghela nafas dan berkata, "Yah, aku akan memberitahumu, saudara Yuntian mungkin berada di ibu kota kekaisaran, dan orang yang bergerak seharusnya berasal dari Sekte Pedang 10 Sisi." Ibu kota kekaisaran, Sekolah Pedang 10 Sisi. Di mata Lu Ming, dia tiba-tiba memancarkan cahaya yang menakjubkan. Zhou Linsan terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, "Sekarang, di bawah kendali Sekte Pedang Sifang, Sekte Pedang Sifang adalah kepala dari 5 sekte utama kerajaan matahari yang menghanguskan. Kamu tidak boleh bertindak gegabah. Jangan khawatir, Paman Zhou. Aku tahu apa yang harus dilakukan." Lu Ming menarik napas dalam-dalam.
Di antara 5 sekte utama kerajaan matahari yang terbakar, Sekolah Pedang 10 Sisi menempati urutan pertama, menempati area luas tanah kaya di bagian tengah kerajaan matahari yang terbakar. Bahkan dibandingkan dengan Sekolah Pedang Xuanyuan, kekuatannya sangat berbeda. Secara alami, dia tidak akan terburu-buru menyelamatkan orang. Kalau tidak, dia akan dibunuh bahkan tanpa melihat ayahnya. Kekuatannya saat ini tidak sebaik seluruh Sekolah Pedang 10 Persegi. Aku tidak tahu berapa kali. Jika ayahku benar-benar terkendali dan tidak terbunuh selama bertahun-tahun, maka jelas, ayahku memiliki sesuatu yang dibutuhkan Sekte Pedang 10 Persegi. Maka, seharusnya tidak ada yang salah dengannya. Tapi tidak ada yang bisa menjamin kekuatannya. Aku harus meningkatkan kekuatanku lebih cepat. Jika aku memiliki kekuatan yang cukup sekarang, aku bisa membunuh ibu kota kekaisaran dan Sekte 10 Pedang. Tapi tak lama lagi, ayah, aku akan mengeluarkanmu dari sini. Lu Ming mengepalkan tinjunya, matanya sangat tegas, dan tubuhnya penuh dengan semangat juang yang kuat. Itu bagus. Ya, itu semua karena aku tidak cukup kuat. Setelah bertahun-tahun memikirkan saudara Yuntian, aku tidak bisa membantunya. Hari ini aku diselamatkan oleh keponakanku. Aku berutang budi padamu ayah dan anak. Ini terlalu banyak. Zhou Linsan menghela nafas. Paman Zhou, aku tidak bisa menyalahkanmu. Lagi pula, pihak lain adalah Sekte Pedang 10 Sisi. Aku sangat berterima kasih atas bantuanmu untuk memberi kami pedang ini. Lu Ming terhibur. Tapi Zhou Linsan masih menghela nafas, setengah dering, hanya bertanya, keponakan yang baik, perjalanan selanjutnya, kemana kamu pergi? Aku akan pergi ke Gunung Darah Gelap. Aku punya tugas yang harus dilakukan. Lu Ming tidak bersembunyi. Gunung Darah Gelap, tidak jauh dari sini, tapi ada banyak monster di Gunung Darah Gelap. Kamu harus berhati-hati. Aku akan mengirim Tonger kembali. Ayah Tonger perlu disembuhkan dengan mengencangkan Yuandan. Keponakan yang baik, datanglah ke rumah Zhou saat kamu punya waktu. Zhou Linsan diundang. Nah, ketika kamu punya waktu, kamu harus pergi cerewet. Lu Ming akan pergi sekarang. Lu Ming memberi hormat dengan tinjunya terkepal. Lalu dia berkedip. Dia memilih kuda skala hijau di jalan pegunungan, menunggang kuda skala hijau, dan terus berjalan menuju arah Gunung Darah Gelap. Melihat punggung Lu Ming Yuan, mata Zhou Linsan menunjukkan cahaya harapan dan berkata pada dirinya sendiri, Saudara Yuntian, keponakan Lu Mingxian telah bergabung dengan Sekolah Pedang Xuanyuan. Dia memiliki prestasi seperti itu di usia muda. Mungkin dia benar-benar bisa menyelamatkanmu di masa depan. Kuda skala hijau berlari kencang sejauh lebih dari 100 li, dan Lu Ming berhenti di sebuah lembah. Lu Ming sedang duduk di atas batu biru dengan linglung. Lebih dari 6 tahun yang lalu, ketika dia baru mengetahui tentang kecelakaan Lu Yuntian, dia tidak mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa pria yang berdiri di surga di matanya akan mati. Namun seiring berjalannya waktu, Lu Yuntian tidak memiliki berita. Lu Ming secara bertahap percaya bahwa Lu Yun tidak bersalah dan mati. Tapi hari ini, dia tiba-tiba mengetahui bahwa Lu Yuntian mungkin masih hidup, dan dia sangat bersemangat. Aku tidak tahu betapa bahagianya ibuku jika dia mengetahui berita ini. Tidak, aku tidak bisa memberitahu dia untuk saat ini. Jika dia tahu bahwa ayahnya ada di tangan Sekte Pedang 10 Persegi, dia akan lebih khawatir. Ayah, kamu harus menungguku. Minger pasti akan menyelamatkanmu. Aku, Lu Ming, bersumpah tidak peduli siapa kamu, aku akan membuatmu membayar harganya. Pikiran Lu Ming mengambang, dan waktu ketika Lu Yuntian masih ada muncul di benaknya. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Lu Ming untuk melompat keluar dari pikirannya. Setelah itu, Lu Ming muncul di kuil tertinggi. Dia sekarang berada di platform kedua dari kuil tertinggi. Adapun platform ketiga, dia masih belum bisa naik sampai sekarang, dan dia tidak tahu kultivasi apa yang dibutuhkan untuk naik. Kemudian, Lu Ming mengambil cincin itu dari Zhu Bing. Apa cincin di keluarga Zhu? Bab 69. Pikiran tenggelam ke dalam cincin penyimpanan, ruang kecil, tercermin dalam pikiran Lu Ming. Ruangnya sekitar 1 sisi, ukurannya kira-kira sama dengan cincin penyimpanan yang dia dapatkan dari Duan Wujue. Di dalamnya, ada beberapa kotak yang tersebar. Dengan lambaian tangan, semua kotak ini muncul di platform kuil tertinggi. Pertama-tama, sebuah kotak kecil masuk ke mata Lu Ming. Karena kotak itu berhiaskan emas, terlihat megah. Setelah membuka kotaknya, ternyata itu adalah sebuah buku. Ini adalah keterampilan seni bela diri. Lu Ming tidak bisa tidak memikirkan teknik senjata yang digunakan Zhu Bing sebelumnya. Bukankah itu hanya disebut Gang Huo Gun Jue? Kekuatan formula senjata masih segar dalam ingatannya. Menantikannya, Lu Ming terkejut. Seni bela diri tingkat Xuan, formula senjata ini, sebenarnya adalah seni bela diri tingkat Xuan. Ini adalah keterampilan seni bela diri tingkat rendah dari tingkat Xuan. Tidak heran itu sangat kuat. Ini level Xuan Wu. Dikeluarkan. Lu Ming sangat gembira. Keterampilan tingkat Xuan lebih berharga daripada keterampilan tingkat kuning. Lu Ming tidak sabar untuk melihatnya. Semakin dia terlihat terkejut. Ini sangat kuat. Keterampilan seni bela diri tingkat kuning tidak dapat dibandingkan sama sekali. Suatu hari, satu tempat, Zhu Bing hanyalah seorang pemula di tingkat pertama kultivasi. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri.
Secara umum, selama kamu dapat mengolah seni bela diri inferior tingkat gelap ke tingkat pertama, kekuatannya akan sebanding dengan seni bela diri tingkat atas tingkat kuning tingkat ke-6. Tingkat pertama dapat dibandingkan dengan tingkat ke-6 seni bela diri top grade tingkat kuning. Bisa dibayangkan betapa kuatnya seni bela diri tingkat Xuan. Namun, kesulitan pelatihan seni bela diri tingkat Xuan tidak yakin berapa kali lebih sulit daripada seni bela diri tingkat kuning. Sulit bagi master seni bela diri biasa untuk berkultivasi dengan sukses. Kecuali itu jenius. Setelah berlatih keras selama beberapa dekade, Zhu Bing hampir tidak mencapai level pertama. Aku tidak tahu berapa banyak poin kontribusi yang diperlukan untuk bertukar keterampilan seni bela diri Xuan Yuan di perpustakaan Xuan Yuan Jianzhong. Sayang sekali itu keahlian menembak, tapi aku seorang pendekar pedang dan aku tidak bisa mempraktikkannya. Lu Ming menghela nafas. Tunggu. Mata Lu Ming tenggelam, lalu sebuah cahaya berbisik, siapa yang menetapkan bahwa aku adalah seorang pendekar pedang? Aku telah mengembangkan formula sebenarnya untuk melawan naga. Apa yang telah aku kembangkan adalah roh sejati dari bentuk naga, dan senjatanya seperti naga. Mungkin, aku telah berada di arah yang salah sejak periode waktu ini. Lu Mingran berpikir bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kesadaran diri adalah dengan bergabung dengan sekolah Liu Ming. Namun, selama periode ini, teknik pedang Liu Guang telah tertahan di tingkat ke-5, dan sulit untuk menembus tingkat ke-6, kesatuan manusia dan militer. Awalnya, dia mengira itu hanya alasan kurangnya panas. Selama dia berlatih keras, dia pasti akan menerobos. Tapi sekarang, aku khawatir itu bukan alasan sama sekali, tapi teknik pedangnya sama sekali tidak cocok dengannya. Jika tidak cocok, jika ingin berlatih ke level tertinggi, kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu dan energi daripada yang lain. Beberapa orang dilahirkan untuk berlatih pedang, yang lain dilahirkan untuk berlatih pedang atau tombak. Tentu saja, itu ada hubungannya dengan karakter, kultivasi keterampilan, dan bahkan darah kebangkitan. Lu Ming, bagaimanapun, memupuk formula naga perang yang sebenarnya, dan darah kebangkitannya sedikit seperti ular sekarang. Bukankah itu lebih cocok untuk tombak? Saat ini, Lu Ming mengambil senjata panjang Zhu Bing dan menusuknya. Tombak menembus udara dan mengeluarkan suara siulan yang tajam. Lu Ming merasakan saat menusuk, naga asli seperti ki di tubuhnya bergegas keluar, bersama dengan senjata panjang. Dentur. Tombak meledak, seperti naga, udara menusuk lurus. Ruki lebih mulus dan lengkap sekaligus. Tentu saja, aku lebih cocok untuk latihan senjata. Lu Ming menghela nafas. Tampaknya setelah aku kembali kali ini, aku akan melatih keterampilan menembakku dengan baik. Tapi lebih baik aku mengesampingkannya untuk saat ini dan melihat apa yang ada di kotak lain terlebih dahulu. Saat ini, meletakkan tombaknya, Lu Ming melihat ke kotak lainnya. Ada 2 kotak besar yang semuanya berisi perhiasan, emas dan perak. Dan kotak lainnya, yang sedikit lebih kecil, semuanya terbuat dari emas dan perak. 1 atau 2 emas sama dengan 10 tael perak. Diperkirakan secara kasar, kotak-kotak ini bersama-sama, setidaknya 2 juta tael perak. Ini membuat Lu Ming sangat gembira. 2 juta tael perak setara dengan 20.000 poin kontribusi. Berapa banyak darah iblis yang bisa ditukar? Ini bukan seni bela diri tingkat Xuan, formula senjata api geng. Kali ini tidak sia-sia. Tapi kali ini, Lu Ming benar-benar menyadari apa yang berbahaya di dunia ini. Bukan hanya persaingan sengit di dalam faksi pedang Xuan Yuan, tetapi juga di tempat lain. Untuk bertahan hidup, demi sumber daya, bertarung terus-menerus, bertarung tanpa henti, bahkan jika kamu adalah sejumlah besar murid, sedikit ceroboh, juga akan jatuh. Sama seperti saat ini, Zhu Jiaming tahu bahwa dia adalah murid sekte pedang Xuan Yuan, dan dia masih berani menyerang. Jika pikirannya tidak cukup hati-hati, dia akan menjadi bidak Zhu Bing dan mati di bawah racun-racun. Semua orang berkelahi. Jika kamu tidak maju, kamu akan dikalahkan oleh orang lain dan menjadi batu loncatan bagi orang lain. Lu Ming tidak ingin menjadi batu loncatan bagi orang lain, jadi dia harus bekerja keras. Dia ingin orang lain menjadi batu loncatannya. Setelah menghitung, Lu Ming mundur dari kuil tertinggi dan mulai berbaris menuju Gunung Darah Gelap. Sehari kemudian, sebuah gunung yang megah muncul di depan Lu Ming. Gunung Darah Gelap, membentang ribuan mil, adalah gunung yang sangat terkenal di timur kerajaan matahari yang terbakar. Karena seluruh pegunungan darah gelap berwarna merah tua. Tanahnya merah tua, batunya merah tua, bahkan tumbuhannya merah tua, seolah diresapi darah, sehingga disebut Gunung Darah Gelap. Dikatakan bahwa Gunung Darah Hitam tidak seperti ini. Di masa lalu, ada seorang pria yang kuat berkelahi dengan orang-orang. Darah berserakan dan menyusup ke pegunungan dan sungai. Baru pada saat itulah Gunung Darah Gelap muncul. Jika itu benar, itu sangat luar biasa. Keberadaan macam apa ini? Berapa banyak darah yang mewarnai pegunungan ribuan mil menjadi merah? Entah benar atau salah, memang ada beberapa harta yang sangat aneh di Gunung Darah Hitam, yang menarik banyak orang untuk mencari harta karun. Misalnya, Lu Ming membutuhkan darah Linghua dan batu darah hitam untuk melakukan tugas tersebut. Tidak ada keraguan saat Lu Ming memasuki gunung. Ini sangat aneh. Pepohonan yang terlihat semuanya berwarna merah tua, dan bebatuan di kaki juga berwarna merah tua.
Lu Ming pergi jauh-jauh, melihat sekeliling untuk melihat apakah dia dapat menemukan Sue Linghua. Tiba-tiba, lampu merah melesat ke arah Lu Ming. Kong! Saat pedang keluar dari sarungnya, lampu merah terpotong menjadi dua. Dilihat dari dekat, ternyata itu adalah kalajengking merah tua. Kalajengking jenis ini sangat beracun. Lu Ming memperlambat kecepatannya dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Setelah beberapa mil, mengaum. Selusin serigala dengan rambut merah gelap mengelilingi Lu Ming. Ini adalah serigala darah hitam unik dari Gunung Darah Hitam. Tingginya 1,5 meter dan panjang 3 meter. Ini sangat kuat. Masing-masing adalah monster level 2, dan bahkan ada beberapa monster level 2 sekunder. Mengaum. Lebih dari selusin serigala darah hitam bergegas menuju Lu Ming. Bab 70. Streamer terbaik. Cahaya pedang meledak dan berkedip seperti kilat, yang membawa darah. Saat cahaya pedang tertahan, lebih dari selusin serigala darah hitam telah terbunuh. Saat ini, Lu Ming mengendalikan pembuluh darah dan melahap semua esensi darah lebih dari selusin serigala darah hitam. Kenapa? Darah serigala darah hitam ini sangat kaya akan esensi kehidupan. Selama proses pemurnian, mata Lu Ming menjadi cerah. Dia menemukan bahwa esensi darah serigala darah hitam 2 kali lipat dari level monster. Darah esensi dari serigala darah hitam dengan 2 tingkat dan 1 berat akan mengejar ketinggalan dengan darah esensi dari binatang iblis 2 tingkat 2 lainnya. Serigala darah hitam dari level kedua dan level kedua dapat mengejar esensi darah dari level kedua dan level ketiga. Apakah semua monster gunung darah hitam seperti ini? Esensi kehidupan yang terkandung dalam esensi dan darah akan lebih penuh daripada monster di luar. Lu Ming menebak. Kemudian, terus bergerak maju, di sepanjang jalan juga bertemu banyak monster, semuanya dibunuh oleh Lu Ming. Benar saja, esensi dari binatang itu, tidak peduli kehidupan macam apa itu, lebih kaya. Tapi kebanyakan dari mereka adalah monster 2 tingkat, 1 monster berat, 2 tingkat. Hanya sedikit dari mereka yang telah mencapai level kedua dan keempat, dan level kedua dan kelima, yang sangat terbatas pada promosi Lu Ming. Dengan cara ini, Lu Ming berburu monster di Gunung Darah Gelap sambil mencari darah Linghua. Tapi 3 hari kemudian, Lu Ming bahkan tidak menemukan darah Linghua. Efisiensinya sangat buruk. Adapun batu darah hitam yang paling dibutuhkan Lu Ming, tidak ada jejaknya. Tidak mungkin, Lu Ming hanya bisa terus mencari, sebagai latihan. Dalam sekejap mata, 7 hari lagi telah berlalu. Selain itu, Lu Ming telah memasuki Gunung Darah Gelap selama 10 hari. Pada saat ini, Lu Ming menemukan darah Linghua. Namun, setelah berhari-hari berkultivasi, telah dipromosikan ke tahap akhir Wuhong yang tidak jauh dari puncaknya. Desis. Piton merah tua berenang cepat, dan Lu Ming mengejarnya. Piton raksasa ini adalah monster puncak tingkat 6 kedua. Di Gunung Darah Gelap, jarang bertemu monster dengan level lebih tinggi. Lu Ming tidak ingin melepaskannya. Namun, piton ini sangat cepat. Dengan memutar tubuhnya, jaraknya puluhan meter. Lu Ming tidak bisa mengejar langkah ular dan naga. Seekor ular dan manusia, terus berlari ke depan. Tanpa sadar, dia berlari sejauh puluhan mil dan sampai di hutan lebat. Pada saat ini, kecepatan piton secara bertahap melambat. Kemana kamu pergi sekarang? Lu Ming tersenyum, dan cahaya pedang memotong ke arah piton. Sutra. Piton itu meraung dan memuntahkan gumpalan gas beracun ke arah Lu Ming. Lu Ming mengelak, lalu melangkah keluar dan bergegas menuju piton. Cahaya pedangnya melintas, meninggalkan luka panjang di piton, yang membuat darah mengalir. Tapi saat ini, wajah Lu Ming berubah. Dia merasakan sakit yang membakar di kulitnya, seolah-olah dia terkorosi oleh sesuatu. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming terkejut. Aku telah menghindari gas ular piton yang beracun. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Lu Ming seperti listrik. Dia melihat sekeliling. Pada saat ini, dia menemukan ada gas darah merah gelap samar di udara. Jika kamu tidak memperhatikan, kamu tidak dapat melihatnya. Apakah gas darah ini beracun? Hati Lu Ming tergerak, dan saat ini dia membawa ki sejatinya dan memenuhi seluruh tubuhnya untuk menahan darah semacam ini. Sisi. Tabrakan gas darah dan ki asli ini mengeluarkan suara sisi, yang tampaknya merusak ki asli. Gas yang sangat kuat. Saat ini, ular sanca menyeret tubuh yang terluka dan berenang ke depan. Lu Ming memotong kepala piton dengan pedang. Kemudian, jantung berpikir bergerak, pembuluh darah umum seperti ular kecil muncul, mulut hisap terbuka, tubuh ular piton akan terbang keluar dari 9 tetes esensi darah, ditelan oleh ular kecil di mulut. Tapi ini belum berakhir. Ular kecil itu terus bernapas. Selain Lu Ming, gas darah merah langsung dihirup oleh ular kecil itu. Lalu terdengar suara mendesis, seolah-olah darah sedang dimurnikan. Lu Ming tertegun. Apakah itu baik-baik saja? Tapi dengan cara ini, tubuh Lu Ming dikelilingi lingkaran, tidak ada darah. Rasa korosi pada kulit juga hilang. Senang melihat daerah ini. Lu Ming memiliki senyum di wajahnya. Saat ini, semakin jauh ke depan, semakin kuat gas darah merahnya, tetapi ular kecil itu terus menyerap. Selalu ada ruang hampa di sekitar tubuh Lu Ming, dan gas darah tidak boleh masuk.
Dan jenis gas darah ini dimakan dan dimurnikan oleh pembuluh darah dari roh yang melahap, dan juga akan diubah menjadi gumpalan energi, tetapi energi ini tidak terlalu kuat, dan tidak banyak berguna untuk peningkatan kultivasi. Setelah beberapa ribu meter, bau samar darah datang. Wajah Lu Ming sedikit berubah, dan setelah 100 meter lagi, sebuah kolam muncul di depan Lu Ming. Kolam ini tidak besar, panjang dan lebarnya 10 meter. Akhirnya, itu bukan air, melainkan cairan merah tua. Di kolam, semuanya berwarna merah gelap, seperti darah, bau samar darah jelas keluar dari kolam. Dan darah di udara juga dipancarkan dari kolam ini. Di pinggir kolam, ada bunga kecil berwarna merah. Melihat bunga-bunga itu, Lu Ming sangat gembira. Blood Linghua, ini semua Blood Linghua, hahaha, sangat sulit menemukan tempat untuk sampai ke sini tanpa usaha apapun. Lu Ming tertawa. Kemudian, Lu Ming pergi ke kolam dan mengambilnya dengan hati-hati. Cairan di kolam itu jelas beracun. Lu Ming tidak ingin mendapatkannya. Setengah jam kemudian, Lu Ming memetik semua bunga swelling di samping kolam air. Ada 54 dari mereka. Selain yang ditemukan sebelumnya, itu adalah 55. Ini keuntungan besar. 100 poin kontribusi dan 55 pabrik adalah 5.500 poin kontribusi. Setelah memetik, Lu Ming melihat cairan di kolam lagi. Cairan ini, meskipun sangat beracun, jelas mengandung esensi energi yang kuat. Kalau tidak mungkin menghasilkan begitu banyak bunga cengkih darah. Lahap darah roh, bisakah kamu menelan cairan pemurnian? Lu Ming berpikir. Telan setetes dulu, cobalah. Mata Lu Ming garang. Tidak mungkin untuk dengan cepat meningkatkan prestasi seseorang dan mengambil jalan seorang pria seni bela diri yang kuat tanpa mengambil risiko apapun. Segera, Lu Ming menjalankan ki dan mengambil setetes cairan merah. Kemudian dia mengontrol pembuluh darah dan menelan tetesan itu. Sepertinya Lu Ming bisa merasakan darahnya, dan ada suara mendesis. Kemudian, aliran energi mengalir ke tubuh Lu Ming. Kamu bisa. Lu Ming sangat gembira. Saat ini, Lu Ming duduk di tepi kolam dengan lutut disilangkan. Dia mengontrol pembuluh darah dari roh yang melahap dan mulai melahap dan memurnikan cairan. Tentu saja, Lu Ming tidak berani menelan terlalu banyak sekaligus. Memang benar menelan pembuluh darah roh yang melahap dan memurnikan cairan ini jauh lebih lambat daripada esensi darah iblis, tetapi masih jauh lebih cepat daripada menyerap roh langit dan bumi secara langsung untuk berlatih. Kultivasi Lu Ming mulai meningkat pesat. Setengah hari kemudian, Lu Ming mencapai puncak seni bela dirinya. 3 hari kemudian, Lu Ming menerobos dalam satu gerakan dan mencapai divisi seni bela diri ke-6. Belum selesai, Lu Ming terus berlatih. Praktek ini lebih dari 20 hari. Sebelum dan sesudah, Lu Ming berlatih di sini selama sebulan. Dalam sebulan, semua cairan di kolam ditelan dan dimurnikan oleh Lu Ming, hanya menyisakan satu lubang. Kultivasi Lu Ming mencapai tahap awal dari 7 tingkat master seni bela diri. Bab 71. Selama lebih dari sebulan, prestasi Lu Ming terus mencapai 2 tingkat. Kecepatan ini sangat luar biasa. Cairan semacam ini di sini sangat beracun bagi orang lain, tetapi bagi aku, ini adalah harta karun. Sayangnya, tidak dapat ditemukan. Lu Ming berpikir sendiri. Kemudian dia membuka mulutnya dan meludahkannya dengan lembut. Kolom udara terbentuk, seperti pedang tajam, ditembakkan beberapa meter jauhnya. Master seni bela diri 7 kuat, dan dia lebih kuat dari 5. Aku tidak tahu berapa banyak. Sekarang aku akan melawan Ning Feng lagi. Satu gerakan sudah cukup. Merasakan naga seperti ki di tubuhnya, Lu Ming senang. Saat itu, gemerisik datang. Suara itu berasal dari lubang. Ketika aku melihat lebih dekat, aku melihat serangga merah gelap merangkak di dalam lubang. Serangga ini lebih tebal dari ibu jari dan panjangnya lebih dari 1 kaki. Ini kristal seperti giok darah dan memiliki gading yang tajam. Saat ini, melihat Lu Ming, sepertinya dia terkejut. Dia memutar tubuhnya dan menembak ke kejauhan dengan cepat. Ini, serangga yang mengistirahatkan darah. Lu Ming sedikit terpana, dan kemudian dia sangat gembira. Menurut kitab-kitab kuno, darah serangga peristirahatan secara khusus disertai dengan batu darah berwarna gelap, yang berarti harus ada batu darah berwarna gelap di tempat-tempat yang dihuni oleh serangga peristirahatan darah. Tak disangka, ada serangga penghisap darah di kolam ini. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming bergegas ke depan dan mengikuti serangga yang mengistirahatkan darah. Serangga sisa darah melihat Lu Ming mengejarnya, dan tubuhnya berputar lebih cepat dan bergegas maju dengan cepat. Jika kamu ingin pergi, bagaimana bisa begitu mudah? Lu Ming tersenyum dan melangkah maju, mengikuti serangga sisa darah. Sekitar 1 kilometer kemudian, serangga yang mengistirahatkan darah itu tiba-tiba pergi ke tanah dan menghilang. Tidak, itu tidak baik. Itu bisa mengebor ke dalam tanah. Lu Ming melompat dalam hatinya dan bergegas melewatinya. Bak darah telah menghilang. Sua. Lu Ming Yue naik ke pohon besar dan melihat sekeliling. Benar saja, tidak lama kemudian, dalam jarak 100 meter, sosok serangga sisa darah dari bawah tanah, dengan cepat berlari ke depan. Aku tidak bisa mengejarnya terlalu dekat, yang akan mengganggunya dan mencegahnya berlari kembali ke habitatnya. Saat ini, tubuh Lu Ming melintas dan melompat ke pohon besar lainnya.
Dengan cara ini, dia melompat ke batang pohon, menyatukan napasnya, dan mengikuti di belakang serangga yang mengistirahatkan darah. Sepanjang jalan melewati pegunungan, telah bergerak maju sejauh puluhan mil. Pada saat ini, serangga sisa darah berhenti lagi, pergi ke bawah tanah, menghilang. Apakah itu di sini? Namun, Lu Ming tidak memperhatikan. Setelah beberapa saat, masih belum ada gerakan. Lu Ming bertekad bahwa habitat serangga peristirahatan darah harus ada di sini. Lu Ming pindah ke tempat serangga peristirahatan darah menghilang. Tampaknya ada di sini. Batu darah hitam seharusnya berada tepat di bawah. Kemudian dia mengeluarkan pedang hitam yang dia gunakan sebelumnya dan mulai menggalinya sebagai sekop. Dengan prestasi Lu Ming dan ketajaman pedang hitam, dia menggali tanah pegunungan dan batu dengan kecepatan tinggi. Segera, sebuah lubang sedalam beberapa meter digali. Pada saat ini, lampu merah ditembakkan, tetapi itu adalah serangga sisa darah. Setelah sisa darah, serangga bergegas keluar, tidak berhenti sedikit pun, lari ke kejauhan. Lu Ming mengabaikan dan terus menggali. Segera, ada aroma samar, seperti kayu cendana. Semangat Lu Ming disegarkan. Menurut kitab-kitab kuno, meskipun Dark Bloodstone disebut Dark Bloodstone, namun tidak berbau darah sedikit pun, melainkan berbau cendana. Bau ini keluar, menandakan bahwa pasti ada batu darah hitam di sini. Lu Ming berusaha lebih keras untuk menggali. Saat sebuah batu digali, aroma yang kuat menyebar. Di bawah, sebuah batu seukuran kepalan tangan dan ditutupi garis-garis berdarah muncul di depan Lu Ming. Ini adalah batu darah hitam. Lu Ming sangat gembira dan mengeluarkan batu darah hitam itu dan melihatnya dengan hati-hati. Ini adalah lapisan ketiga dan bahkan keempat dari formula naga pertempuran. Aku melihatnya, dan kemudian membawanya ke kuil tertinggi. Namun saat berikutnya, ekspresi Lu Ming tergerak, karena masih ada bau cendana di bawah. Apakah ada batu darah hitam? Lu Ming sangat gembira dan buru-buru menggalinya. Benar saja, tidak ada penggalian yang dalam, dan menemukan batu darah berwarna gelap, masih sebesar kepalan tangan, memancarkan rasa cendana yang kuat. Hahaha, semoga berhasil. Lu Ming sangat gembira dan mengeluarkan batu darah hitam itu. Namun, ada bau cendana di bawahnya. Dan, kali ini, bahkan Lu Ming sedikit terpana. Pada saat ini, ekspresi Lu Ming bergerak, karena dia mendengar suara langit yang pecah di sekelilingnya. Cendana, batu darah hitam, ayolah. Suara berisik terdengar, diikuti oleh 5 atau 6 sosok Sua. Di antara pegunungan dan hutan, 6 sosok tiba-tiba muncul, mengelilingi Lu Ming di tengah. Napas di tubuhnya tidak tersembunyi sama sekali, dan menyembur keluar dan menutupi Lu Ming. 4 master seni bela diri memiliki 7 tingkat dan 2 master memiliki 6 puncak. Keenam pria ini, pria dan wanita, masih sangat muda, sekitar 18 atau 9 tahun. Pada saat ini, mata 6 orang terbakar di lubang yang digali oleh Lu Ming. Benar saja, ada batu darah hitam, nak. Sekarang kamu bisa pergi. Batu darah hitam ini milik kami. Seorang pemuda berhidung elang menatap Lu Ming dengan dingin. Tuan-tuan, aku menemukan ini dulu. Lu Ming tersenyum tipis. Bagaimana jika kamu yang tahu duluan? Sekarang milik kita. Pemuda berhidung elang mencibir, sepasang ekspresi semangat tinggi yang memalukan, arogan tak tertandingi. Ini perampokan. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan ini. Lu Ming memiliki senyum tipis. Nak, kamu ingin mati. Minuman dingin pemuda hidung elang, dan kemudian cakar ke Lu Ming. 5 tenda cakar tajam, langsung ke dada Lu Ming. Ledakan. Lu Ming menyerang secara langsung. Menyentuh. Klik. Terdengar raungan, disertai dengan bunyi klik, dan kemudian, pemuda berhidung elang itu berteriak dengan getir, mundur lebih dari 10 langkah, satu tangan gemetar dan darah terus mengalir. Kelima jarinya telah dipatahkan oleh Lu Ming. Nak, kamu sangat berani. Apakah kamu tahu siapa kami? Kami adalah murid Sekte Pedang Xuan Yuan Akademi Qinglong. Jika kamu berani menyakitiku, kamu akan mati. Tanganku. Pria muda itu menjerit dan meraung. Murid Akademi Qinglong. Tidak heran aku masih muda, dan prestasiku tidak lemah. Lu Ming tergerak. Kamu, aku ingat, kamu adalah Lu Ming, pendatang baru tahun ini Wang Lu Ming. Di akhir percobaan terakhir, aku melihatmu dari kejauhan. Tiba-tiba, seorang murid perempuan memanggil. Apakah dia Lu Ming? Beberapa orang lain tidak bisa tidak berseru. Aku tidak berharap orang lain mengenaliku. Lu Ming menyentuh hidungnya dan berkata dengan senyum tipis. Lu Ming, meskipun kamu adalah raja baru, aku tetap menyarankan kamu untuk menyingkir dan pergi. Hal-hal hari ini dapat dianggap tidak pernah terjadi, karena batu darah hitam ini dibutuhkan oleh kakak seperguruan Yao Tianyu, dan kami mencari batu darah hitam atas perintah kakak bela diri Yao Tianyu. Suara wanita itu penuh percaya diri. Dia percaya bahwa selama nama Yao Tianyu dinaikkan, Lu Ming hanya bisa pergi dengan patuh. Bab 72. Siapa tahu, kata-kata Lu Ming selanjutnya, hampir tidak membiarkannya mencekik luka dalam. Siapa Yao Tianyu? Dia membutuhkan batu darah hitam.
Aku membutuhkannya. Sekarang kamu pergi. Demi Sekte Pedang Suanyuan, aku akan membiarkanmu pergi. Lu Ming melambai, tidak sabar. Kamu berani. Kakak bela diri Yao Tianyu adalah seorang jenius dalam daftar perunggu. Kamu adalah yang pertama dari semua murid tingkat perunggu. Kamu tidak sabar untuk hidup. Wanita muda itu marah dan memerah. Ternyata menjadi karakter di daftar perunggu. Pantas saja begitu sombong. Lu Ming sedikit terkejut. Daftar perunggu adalah salah satu dari 4 halaman utama sekolah pedang Suanyuan. Setiap orang yang dapat membuat daftar ini adalah jenius yang paling menonjol di antara para murid tingkat perunggu, dan masing-masing memiliki kekuatan yang luar biasa. Berdiri di puncak murid tingkat perunggu. Tapi bagaimana dengan Guan Luming? Tidak peduli murid daftar perunggu macam apa, murid daftar perunggu, kamu dapat merebut batu darah hitamnya di jalan. Wanita itu tertegun saat melihat Luming. Dia mengira Luming takut dengan piring perunggu. Dia berkata sambil mencibir, Luming, sekarang serahkan semua batu darah hitam, dan kemudian ikuti kami untuk bersujud kepada kakak seperguruan Yao Tianyu. Dalam hal ini, mungkin kakak seperguruan Yao Tianyu tidak bisa menyalahkannya. Menyerahkan batu darah hitam, dan bersujud untuk mengakuinya. Luming memandang wanita itu dengan aneh, seperti melihat orang bodoh. Lalu dia berkata, bagaimana kamu bisa dianggap sebagai murid perunggu dari Sekte Pedang Suanyuan? Setiap otak memiliki masalah. Wanita muda itu tertegun. Setelah setengah berbunyi, wanita muda itu terkejut dan berteriak, Luming, apa yang kamu bicarakan? Kamu ingin mati. Jika kamu ingin berbicara dengannya, kami akan membunuhnya, dan kemudian kami akan membawanya ke kakak seperguruan Yao Tianyu dan mengecewakannya. Pemuda berhidung elang itu juga berteriak, wajahnya murung. Ayo pergi. 6 orang, pada saat yang sama, untuk membunuh Luming. Pedang Qi, cahaya pedang, kekuatan cakar, dan angin telapak tangan langsung menutupi seluruh tubuh Luming. Mencari kematian. Mata Luming tenggelam dan tangannya bergerak. Pedang Tianxing muncul di tangannya. Cahaya pedang bergerak, dan selusin pedang terpotong dalam sekejap. Ah! Selama 6 teriakan berturut-turut, 6 anak muda Akademi Qinglong mundur dengan cepat. 6 orang, mundur lebih dari 10 langkah untuk berdiri kokoh, di dada setiap orang, ada tanda pedang yang dalam, darah DC. 6 orang terluka dengan 1 pedang. Bagaimana bisa begitu kuat? Bagaimana mungkin? Lebih dari sebulan yang lalu, aku mendengar bahwa dia telah mengalahkan Ning Feng, tapi itu hanya kemenangan yang sulit. Bagaimana dia bisa begitu kuat untuk menjadi seperti ini? Keenam pemuda itu pucat, tanpa darah di mata mereka. Pergi, orang ini tidak terkalahkan. Wanita itu menjerit, mundur dengan cepat, dan hampir ketakutan. Sua. Mereka yang tidak berani tinggal sama sekali. Mata Luming berkedip beberapa kali, tetapi tidak mengejar. 6 orang, tersebar dan melarikan diri, dia tidak yakin semua tinggal. Kemudian, Luming terus menggali. Selanjutnya, Luming menggali 2 batu darah hitam secara berurutan. Ada 4 batu darah hitam di tempat ini. Cukup. Luming tertawa. Setelah diperiksa, tidak ada lagi batu darah hitam. Luming berbalik dan pergi dari sini. Blood Linghua, Dark Bloodstone telah ditemukan, saatnya untuk kembali ke pintu. Luming tersenyum. Meskipun ada beberapa liku-liku dalam perjalanan ini, semuanya baik-baik saja. Bentuk tubuh tidak berhenti, menuju arah gunung darah gelap. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan seekor serigala darah hitam, yang dijinakkan dan digunakan sebagai tunggangan. Kuda skala hijau sudah lama keluar. Aku tidak tahu harus lari kemana. Serigala darah hitam ini adalah monster 2 tingkat. Ini sangat kuat dan kuat. Ini bukan skala hijau Marco daripada. Ini seperti berjalan di tanah. Segera, dia meninggalkan gunung darah gelap dan pergi ke arah Sekte Pedang Suanyuan. Di kedalaman gunung darah gelap, sesosok duduk di atas batu besar di puncak gunung. Sosok ini, baru berusia sekitar 17 tahun, berpenampilan tampan, berwajah dingin, hanya duduk sembarangan, namun ada nafas yang terengah-engah. Di pinggir, ada lebih dari selusin anak muda yang berdiri di sana, suasananya tidak berani keluar. Di antara selusin anak muda, 6 mantan termasuk. Kakak Yao, itulah yang terjadi. Laporkan laporan anak muda dengan hidung bengkok. Pria muda yang dingin ini adalah jenius dari daftar perunggu, Yao Tianyu. Dalam dunia seni bela diri, yang kuat diutamakan. Meskipun Yao Tianyu belum tua, yang lain masih dengan hormat memanggilnya kakak seperguruan. Yao Tianyu sedikit mengernyit dan berkata, maksudmu mungkin ada lebih dari 1 batu darah hitam di sana. Sekarang semuanya ada di tangan Luming. Tidak hanya melukai AS, tapi juga tidak memberimu wajah sama sekali. Kami memberimu namamu, tapi Luming mengatakan siapa Yao Tianyu itu. Jawab pemuda berhidung elang itu dengan tergesa-gesa. Tentu saja, banyak dari mereka yang dihias. 5 lainnya tidak bertentangan dengan pemuda berhidung elang. Haha. Setelah mendengar ini, Yao Tianyu mengeluarkan senyum dingin dan berkata, apakah orang-orang baru begitu sombong? Luming, raja baru, berani sombong denganku, mari kita bicarakan dalam beberapa tahun. Kemudian, dia melirik ke arah kerumunan dan berkata, pergi, cari tahu Luming untukku.
Selama dia masih berada di Gunung Darah Hitam, aku tidak akan membiarkan dia kembali ke rumah Rosevins. Iya. Lebih dari selusin anak muda menanggapi dengan keras, dan kemudian tubuh mereka berbinar. Lebih dari 10 pemuda turun gunung dan menghilang di hutan Gunung Darah Gelap. Lu Ming. Bisik Yao Tianyu, dan matanya berkilat dengan kesempatan membunuh. Serigala darah hitam sangat cepat, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada kuda skala hijau. Dalam waktu kurang dari 7 hari, Lu Ming datang lagi ke kota Yuekong. Ketika melewati rumah Su, aku menemukan bahwa rumah Su kosong, bahkan pintunya ditutupi jaring laba-laba. Tampaknya keluarga Zhu telah dihancurkan oleh keluarga Zhou. Inilah yang terjadi di negeri Shen Huang, di mana kekuatan dihormati. Setiap hari penuh dengan pembunuhan. Setiap hari, kita tidak tahu berapa banyak kekuatan yang telah dihancurkan. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan mencari restoran. Dia memesan beberapa makanan dan minuman. Tanpa sadar, pikiranku melayang ke kota Fenghuo lagi. Kota Yuekong tidak jauh dari kota Fenghuo. Hanya 3 hari. Aku tidak perlu 3 hari untuk menunggangi serigala darah hitam. Lebih baik aku kembali menemui ibuku. Lu Ming berpikir. Sudah hampir 4 bulan sejak aku keluar. Sudah waktunya untuk kembali dan melihat-lihat. Setelah makan dengan tergesa-gesa, aku pergi ke restoran dan pergi ke kota Fenghuo. Hanya 2 hari kemudian, aku kembali ke kota Fenghuo. Mengaum. Berjalan di jalan-jalan kota Fenghuo, serigala darah hitam itu menjerit, menakuti orang-orang di jalan. Sungguh monster yang menakutkan, ayo pergi. Pergi dan minta orang kuat dari keluarga Lu untuk menekan mereka. Monster itu telah memasuki kota. Ah, tidak. Kamu tahu, bukankah itu tuan muda dari keluarga Lu, Lu Ming? Itu dia, itu benar-benar dia. Di dekatnya, ledakan keributan, yang lain meninggalkan Lu Ming jauh, karena takut mati digigit oleh serigala darah hitam. Menyentuh. Lu Ming menamparkan leher serigala darah hitam, hampir menamparkan serigala itu. Apa namanya? Jujurlah padaku. Teriak Lu Ming. Terisak. Serigala darah hitam menggonggong seperti anjing peliharaan, jujur 200 bedan tak tertandingi. Orang-orang di sekitar tertegun. Bab 73. Serigala darah hitam mengikuti Lu Ming seperti seekor anjing. Segera, aku tiba di depan kediaman Lu. Siapa? Hentikan. Hah, itu tuan kecil, itu tuan kecil. Penjaga di depan kediaman Lu berteriak, tapi langsung merespon dan berteriak. Tuan kecil sudah kembali, silakan masuk. Perusahaan penjaga jalan yang sibuk. Lu Ming tersenyum, mengangguk dan masuk ke keluarga Lu dengan serigala darah hitam. Selamat pagi, tuan kecil. Tuan kecil telah kembali. Tuan kecil telah kembali. Setelah memasuki keluarga Lu, orang-orang dari keluarga Lu melihat Lu Ming dan memberi hormat dengan hormat. Kemudian, berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh keluarga Lu. Tuan kecil itu sangat kuat. Dia memiliki monster yang sangat kuat. Ya, aku merasa monster-monster ini lebih mengerikan daripada banyak tetua. Di depan tuan kecil, dia jujur dan jujur. Itu pasti. Kamu tidak melihatnya. Shao Zhu adalah murid sekte pedang Suanyuan. Beberapa pelayan keluarga Lu, memandang Lu Ming dari kejauhan, terutama serigala darah hitam, berbicara dan memandang dengan kagum. Lu Ming menyentuh hidungnya dengan senyum pahit. Dia hanya mengambil serigala darah hitam alih-alih berjalan. Dia tidak menyangka akan menimbulkan kegemparan yang begitu besar. Segera, Lu Ming datang ke rumah utama. Di gerbang kediaman utama, Li Ping sudah menanti kabar. Menyanyi. Melihat Lu Ming muncul, Li Ping memiliki senyum bahagia di wajahnya. Ibu, aku kembali untuk menemuimu. Cara Lu Ming yang baik. Kemudian dia menepuk leher serigala darah hitam dan berkata, berbaringlah di pintu dengan jujur untukku. Jangan bergerak, kalau tidak, aku akan membunuhmu dan minum. Terisak. Serigala darah hitam menangis dengan sedih, dan berbaring di tanah dengan patuh. Li Ping, serta beberapa gadis pelayan di belakangnya, tertegun. Ibu, ayo masuk dan bicara. Lu Mingdao. Bagus. Kata Li Ping. Di halaman rumah utama, ada meja batu. Saat ini, gadis pelayan Li Ping sudah menyiapkan makanan ringan dan membuat teh. Ming Er, apakah kamu baik-baik saja selama ini? Li Ping bertanya dengan prihatin. Melihat mata khawatir Li Ping, Lu Ming merasa hangat di hatinya dan berkata, Ibu, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Apakah menurutmu aku kuat lagi? Lalu dia membandingkan lengannya. Lihat harga dirimu. Li Ping tertawa dan memarahi, lalu memalingkan suaranya dan bertanya, Ming Er, bagaimana dengan bulan musim gugur? Bukankah kamu kembali bersama? Lu Ming berkata sambil tersenyum, Niang, apakah bulan musim gugur baik-baik saja? Dia sekarang adalah murid berbakat dari sekte pedang Suanyuan. Saat ini, Lu Ming memberikan penjelasan singkat tentang apa yang terjadi selama periode waktu tersebut. Tentu saja, jika menyangkut bahaya, Lu Ming mengabaikan semuanya, agar tidak membuat Li Ping khawatir. Aku tidak menyangka Qiu Yue memiliki bakat seperti itu. Aku sangat bahagia untuknya. Li Ping juga sangat senang mendengar bahwa Qiu Yue telah bergabung dengan halaman kilin yang paling misterius dan kuat dari sekte pedang Suanyuan.
Qiu Yue telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Dia memperlakukan Qiu Yue seolah-olah dia adalah putrinya sendiri. Sekarang Qiu Yue menjanjikan dan dia secara alami bahagia. Ibu dan anak, kamu dan aku mengobrol. Mengaum. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di luar pintu. Itu adalah raungan serigala darah hitam. Tuan kecil, ini kami. Kemudian terdengar suara tua. Inti dari Presbyterian. Ekspresi Luming bergerak dan dengan cepat bangkit dan berjalan keluar pintu. Pada saat ini, serigala darah hitam berdiri di depan pintu, rambut merah tegak, dengan iri menatap kelima lelaki tua itu. Kelima penatua ini adalah penatua inti dari Presbyterian. Apa yang kamu lakukan? Turun ke tanah. Luming menamparkan serigala darah hitam itu lagi. Serigala darah gelap merengek, dan dengan patuh berbaring di tanah. Tuan kecil, apakah ini binatang perangmu? Kekuatan yang sangat kuat. Aku khawatir itu adalah monster 2 tingkat. Seorang tahu tua inti, melihat serigala darah hitam, warna ketakutan melintas di matanya. Level kedua adalah monster ganda, setara dengan master seni bela diri. Di keluarga Lu, sebagian besar tetua hanyalah ahli bela diri. Hanya sejumlah kecil tetua, serta tetua inti Presbyterian, yang telah mencapai lebih dari 2 tingkat seni bela diri. Serigala darah hitam ini adalah pakar top di keluarga Lu. Bagaimana kamu bisa memiliki monster seperti binatang perang? Ini luar biasa. Beberapa tetua inti memiliki jalan rahasia di hati mereka. Oh, serigala darah hitam ini, itu bukan binatang perangku, tapi aku menangkapnya di jalan. Kecepatannya oke, ini lebih cepat dari kuda skala hijau. Kata Luming sesuka hati. Ah, apa, alat berjalan yang bisa kamu pegang? 5 tetua inti tertegun, lalu saling memandang, beberapa ragu. Beberapa tetua, datang untuk mencari Luming. Apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Luming bertanya. Bukan apa-apa. Hanya saja tuan kecil sudah lama tidak kembali. Datang dan lihatlah dia. 5 tetua inti saling memandang, dan salah satunya adalah Tao. Luming sedikit mengernyit, dia selalu merasa bahwa 5 tetua inti memiliki sesuatu yang disembunyikan darinya. Elder, masalahnya tidak baik. Tepat pada saat ini, seorang pria besar berlari dengan tergesa-gesa dan memanggil dengan penuh semangat. Wajah 5 tetua inti tiba-tiba berubah. Kiki bertanya, ada apa? Pria parubaya itu melihat ke 5 tetua, lalu memandang Luming, dan kemudian berkata, perampok ular pasir dan perampok tulang mati telah datang untuk menyerang lagi. Kali ini, biji besi halus di selatan. Sekarang biji besi yang dimurnikan telah dikepung. Apa, menjijikkan untuk menyerang biji besi yang sudah dimurnikan? Seorang tetua inti meraung. Beberapa sesepuh inti lainnya juga khawatir. Tetua, apa yang terjadi? Luming bertanya. Ah, tuan kecil, ini seperti ini. Saat ini, seorang tetua inti menjelaskannya. Barisan gunung monster, membentang ribuan mil, melintasi beberapa kota, di pegunungan monster iblis, juga banyak bandit yang aktif. Kota Fenghuo terdekat adalah pencuri ular pasir. Tapi pencuri kerangka, aktif di kota besar lain di dekat bandit, kekuatannya berkali-kali lebih kuat dari pencuri ular pasir. Sekitar setengah bulan yang lalu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, perampok ular pasir tiba-tiba berkolusi dengan pencuri kerangka dan mulai menyerbu beberapa tambang dan karavan di Lujia. Secara alami, keluarga Lu juga mengorganisir kampanye pengepungan dan penindasan elit, tetapi di antara pencuri tulang yang mati, ada banyak tuan. Pemimpin perampok kerangka adalah 5 ahli seni bela diri yang kuat. Beberapa hari yang lalu, para tetua inti dari keluarga Lu semuanya keluar. Namun, salah satu tetua inti terkuat dari keluarga Lu, kultivasi 4 kali lipat dari master seni bela diri, terluka di tangan pemimpin perampok tulang mati beberapa hari yang lalu, dan sekarang dia bahkan tidak bisa keluar. Tempat tidur. Pencuri ular pasir, pencuri tulang mati. Mata Luming berkedip. Pencuri ular pasir, dia sangat akrab dengannya. Dana awal pertamanya dicuri dari sarang lama pencuri ular pasir. Aku sangat berani menyerang keluarga Lu. Ayo pergi. Aku akan membunuh mereka. Cara dingin Luming. Tuan kecil, jangan bertindak gegabah. Pemimpin perampok tulang mati adalah 5 master seni bela diri yang kuat. Aku tahu bahwa tuan muda itu sangat berbakat. Tapi bagaimanapun juga, kita tidak bisa bertahan sebelum kita bergabung dengan Sekte Pedang Suanyuan. Lagi pula, hanya ada sedikit orang di perampok ular pasir dan pencuri tulang mati. Tidak mungkin menyerang mereka. Mendengar bahwa Luming akan membunuhnya, 5 tetua inti mengubah wajah mereka dan mendesaknya untuk melakukannya. Ya, Minger, jangan bertindak gegabah. Li Ping juga menyarankan. Bab 74. Niang, 5 tetua, jangan khawatir. Hanya ada 2 jenis bandit. Aku bisa membunuh mereka saat aku membalikkan tanganku. Kamu tidak perlu khawatir. Kamu bisa mengirim seseorang untuk memimpin. Tidak perlu untuk mengatakan lebih banyak. Luming tersenyum dan terlihat sangat percaya diri. Yah, tidak apa-apa, tapi kita akan pergi bersama. Inti sudah lama ada. Luming tersenyum, mengetahui bahwa beberapa tetua inti mengkhawatirkan keselamatannya, dan dia tidak menolak. Min, hati-hati. Li Ping khawatir. Ibu, jangan khawatir. Aku akan segera kembali. Luming tersenyum percaya diri pada Li Ping.
Melihat senyum percaya diri Luming, kekhawatiran Li Ping menjadi lega. Segera setelah itu, keluarga Lu, dipimpin oleh beberapa tetua inti, menuju biji besi yang telah dimurnikan di selatan pegunungan monster. Biji besi yang dimurnikan adalah sumber pendapatan utama keluarga Lu. Tentu saja, ada juga pasukan yang berat. Di masa lalu, seorang pencuri ular pasir tidak akan pernah berani menyerbu biji besi halus ini. Tapi sekarang tidak sama, ada kerangka. Ledakan. Suara tapak kuda membuat ratusan orang keluar dari keluarga Lu, menimbulkan debu di seluruh langit. Di depan kami, sebuah gunung besar muncul di depan kami. Di depan gunung, 300 atau 400 orang mengepung pintu masuk gunung. Bendera di kedua sisi dikibarkan tinggi, dengan ular di satu sisi dan kerangka di sisi lainnya. Hahaha, keluarga Lu telah mengiring orang ke Malaysia untuk menyelamatkan mereka. Di antara para bandit, ada tawa. Seorang lelaki kuat, menunggang kuda bersisik hijau tinggi, berdiri di depan mereka. Pencuri ular pasir, pencuri tulang mati, badut yang melompati jembatan, berani menyerang keluarga Lu kita. Benar-benar mencari kematian. Luming, mengendarai serigala darah hitam, keluar lebih dulu dan bersorak dingin. Jangan ceroboh, Tuan Muda. Dia adalah pemimpin kedua dari perampok tulang mati. Dia telah mencapai 4 tingkat seni bela diri. Salah satu tetua inti dengan cepat mengingatkan. Ya. Begitu lelaki besar itu menatap Luming, dia sedikit terpana. Kemudian matanya beralih ke serigala darah hitam di bawah selangkangan Luming. Matanya sedikit membeku, dan kemudian api panas keluar. Haha, sepertinya benar-benar tidak ada seorang pun di keluarga Lu. Mereka telah mengalahkan yang tua. Sekarang seorang anak laki-laki akan mati pada gilirannya. Pemimpin kedua dari perampok kerangka mencibir, lalu berkata, kamu punya tunggangan yang bagus. Aku bisa memberikannya kepadamu secepat mungkin. Beri aku waktu yang baik. Dengan mencibir di bibirnya, Luming memanipulasi serigala darah hitam dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia berkata, itu benar-benar bodoh. Bodoh. Jangan mengira monster dengan kekuatan bagus bisa membuatku takut. Lihat bagaimana aku membunuhmu, kendarai. Dengan minuman keras, kedua pemimpin perampok tulang mati memanipulasi kuda skala hijau dan bergegas menuju Luming seperti embusan angin. Pedang di tangannya menebas Luming seperti angin kencang. Luming duduk di atas serigala darah hitam, tidak bergerak, seolah ketakutan. Tuan kecil, hati-hati. 5 tetua inti terkejut dan berteriak. Haha, mati. Kedua pemimpin perampok tulang mati itu mencibir, dan kesempatan untuk membunuh muncul di matanya. Tapi saat berikutnya, senyuman di wajahnya menghilang, karena dia melihat cahaya pedang, yang sepertinya lebih cepat dari kilat, dan menebas ke arahnya. Dia tidak punya waktu untuk menghindar, apalagi menghindar. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Kemudian, dia merasakan leher yang dingin, saat berikutnya, dia melihat tubuh tanpa kepala, menunggangi kuda bersisik hijau, berlari ke depan. Segera, dia jatuh ke dalam kegelapan yang tak terbatas. Satu pedang. Di belakang, 5 tetua inti dari keluarga Lu, serta yang lainnya dari keluarga Lu, tercengang satu persatu. Di mata mereka, pemimpin kedua perampok kerangka dan ahli seni bela diri 4 kali lipat, terbunuh oleh pedang di tangan Luming. Ini hanya beberapa bulan. Apakah kultivasi tuan kecil telah mencapai keadaan seperti itu? Gagasan seperti itu membuncah di hati orang-orang dari keluarga Lu. Setelah itu, hati penuh dengan api dan harapan tak terbatas terungkap di mata mereka. Berapa lama Luming begitu kuat? Apa yang bisa dicapai Luming di tahun-tahun itu, atau bahkan beberapa dekade kemudian? Mereka tampaknya melihat kebangkitan pesat keluarga Lu. Pemimpin kedua sudah mati, pemimpin kedua sudah mati. Di antara para pencuri tulang yang mati, terdengar teriakan kaget. Siapa berani membunuh kakak keduaku? Di antara pencuri tulang yang mati, raungan keluar. Seorang lelaki kuat, mengendarai macan tutul, bergegas keluar dari kerumunan, meraung seperti guntur. Tuan muda, dia adalah pemimpin kerangka. Inti sudah lama ada. Bunuh itu. Saat suara sedingin es Luming terdengar, dia langsung keluar dari serigala darah hitam, yang membentang lebih dari 20 meter, dan mendarat di tanah. Kemudian dia membuat langkah berat di tanah. Tanah berguncang, dan tubuh Luming keluar seperti cangkang. Dalam sekejap, dia mendatangi pemimpin pencuri tulang mati. Bagaimana aku bisa begitu cepat? Pemimpin pencuri tulang mati itu terkejut dan kehilangan warnanya. Luming sangat cepat sehingga dia terkejut. Mati untukku. Pemimpin pencuri tulang mati meraung, dan mencoba memotong pisau dan mencoba menarik kembali Luming. Tapi saat berikutnya, dia putus asa. Seks. Cahaya pedang Luming terlalu cepat untuk menghindarinya. Tinja. Sebuah kepala terbang tinggi, ke tengah kerumunan jalan mati. Seluruh adegan jatuh ke dalam keheningan. Membunuh. Luming meraung dan membangunkan semua orang. Bunuh, bunuh, ikuti Tuhan, bunuh para bandit. Cepat bersama. 5 tetua inti meraung keras, dan seorang lelaki tua bersemangat dan merah, menunggang kuda skala hijau, dan bergegas menuju pencuri ular pasir dan pencuri tulang mati. Bunuh, ikuti Tuhan, bunuh para bandit.
Keluarga Lu orang lain meraung, ratusan orang bersama, suara bergulir, moral pelangi. Sebaliknya, pencuri tulang mati di sana, dua pemimpin-pemimpin besar dibunuh oleh Lu Ming terus-menerus. Mereka sudah takut dan takut. Tidak ada keberanian untuk melawan, dan mereka mundur dan berada dalam kekacauan. Pada saat ini, biji besi Lu Jiajing juga menyerbu keluar sekelompok orang, membuat kedua gerombolan bandit itu semakin kacau. Lu Ming menyerbu ke arah para bandit, pedang melintas, dan deretan perampok tewas. Perampok ini, masing-masing tangan berlumuran darah, adalah orang-orang terkutuk. Lu Ming tidak memiliki tangan yang lembut. Perampok di tangannya, tidak ada perlawanan, dia menuai kehidupan. Di mana Lu Ming lewat, dia jatuh dengan tubuh besar. Itu adalah pertarungan di satu sisi, dan para perampok memiliki sedikit perlawanan. Belum lama ini, area itu dipenuhi mayat. 300 perampok tewas. Hahaha, pencuri ular dan pencuri tulang mati telah dilenyapkan. Hidup Tuan Muda. Tuan kecil tidak terkalahkan, Tuan Muda, panjang umur. Keluarga Lu, mengeluarkan sorakan gempa. Butuh waktu lama untuk menetap. Kemudian, sekelompok orang ditinggalkan untuk membersihkan medan perang, dan 5 tetua inti, bersama beberapa orang, kembali ke rumah Lu bersama Lu Ming. Dan berita tentang perang menyebar dengan cepat ke seluruh kota angin dan api. Banyak orang yang terkejut dengan berita itu. 5 pemimpin utama dari 5 tulang mati berat mencuri dan 2 pemimpin dari 4 perampok tulang mati berat dari divisi seni bela diri bukanlah musuh dari satu gerakan Lu Ming. Mereka dibunuh oleh Lu Ming dengan pedang ringan. Ini luar biasa. Yang paling bahagia dari mereka adalah Li Ping. Semakin kuat Lu Ming, semakin bahagia dia secara alami. Belakangan, keluarga Lu mengadakan perjamuan besar, selebriti kota Feng Huo, datang untuk merayakannya. Tapi Lu Ming hanya menanganinya dengan santai, dan kemudian dia menemukan alasan untuk kembali ke kamar untuk berkultivasi. Bab 75. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah berada di keluarga Lu selama 7 hari. Selama 7 hari ini, Lu Ming tidak hanya berlatih, tetapi juga mengobrol dengan Li Ping. Beberapa kali, dia hampir ingin memberitahu Li Ping bahwa Lu Yuntian mungkin masih hidup, tetapi pada akhirnya dia melawan. 7 hari kemudian, Lu Ming mengucapkan selamat tinggal pada Li Ping dan mengendarai serigala darah hitam ke sekolah pedang Suanyuan. Setelah 5 hari, sekte pedang Suanyuan telah terlihat. Silakan dan biarkan kamu bebas untuk apa yang telah kamu buat untukku begitu lama. Lu Ming menepuk leher serigala darah hitam. Terisak. Serigala darah hitam berteriak kegirangan, lalu lari, karena takut Lu Ming akan bertobat dan menghilang di pegunungan yang jauh. Lu Ming tersenyum dan berjalan ke sekte pedang Suanyuan dengan berjalan kaki. Tak lama kemudian, Lu Ming kembali ke sekolah pedang Suanyuan. Namun, dia tidak kembali ke asrama terlebih dahulu, melainkan pergi ke aula misi. Ayo serahkan tugas dulu. Pergilah ke aula misi dan datang ke counter. Adik laki-laki, apakah kamu ingin mengambil alih tugas atau menyerahkannya? Tanya seorang wanita muda yang agak cantik di counter. Serahkan tugas. Tugas Ling Sui adalah memberikan kartu kepada wanita muda itu. Adapun tugas mengawal keluarga Zhu, karena keluarga Zhu telah dihancurkan, tentu saja jangan serahkan. Misi Ling Hua darah. Aku tidak tahu berapa banyak darah yang dikumpulkan Ling Hua adik laki-laki itu. Tanya wanita muda itu. Dia tahu bahwa tugas ini tidak mudah dilakukan, dan Sui Ling Hua tidak mudah dikumpulkan. Dia tidak hanya harus pergi ke Gunung Darah Hitam, tetapi juga mengumpulkan satu bunga, yang hanya menyumbang 100 poin. Sekali lagi, waktunya terlalu lama untuk menjadi berharga, jadi tidak banyak orang yang bisa dijemput. Dia ingin tahu tentang berapa banyak bunga yang bisa dikumpulkan Lu Ming. Kakak perempuan bela diri, tolong hitung. Lu Ming melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, banyak darah Ling Hua muncul di konter. Ini, sangat banyak. Wanita muda itu melihat darah Ling Hua di atas meja dan tertegun. Mulutnya merah dan mulutnya lebar. Dia tidak pernah menyangka Lu Ming bisa mengumpulkan begitu banyak darah Ling Hua. Tumpukan darah Ling Hua ini, juga menarik perhatian orang-orang besar di dekatnya. Begitu banyak darah Ling Hua, siapa orang ini? Kamu tidak tahu raja baru tahun ini. Itu dia. Dia beruntung menemukan begitu banyak darah Ling Hua. Benar-benar sangat beruntung. Sekitar, terdengar suara iri. Itu, bisakah kau menghitungnya untukku? Lu Ming mengulurkan tangan dan berjabat tangan di depan wanita muda itu dan bertanya. Oke. Wanita muda itu menjawab dan dengan cepat membantu Lu Ming menghitungnya. Sebanyak 55 darah Ling Hua, 100 poin kontribusi, total 5.500 poin kontribusi. Wanita muda itu berkata, matanya penuh iri. Dia tidak tahu berapa lama dia akan mendapatkan. Lu Ming mengangguk dan memberikan kartu giok identitas kepada wanita muda itu. Setelah beberapa saat, ada lebih dari 5.500 poin kontribusi di kartu identitas giok Lu Ming. Setelah menyerahkan tugas, Lu Ming tidak berhenti dan pergi ke asrama. Lu Ming tidak tahu, di luar aula misi, 2 anak muda telah menyaksikan kepergian Lu Ming. Lu Ming sudah kembali dan laporkan ke kakak seperguruan Yao Tianyu. Pergi. Sesaat kemudian, Lu Ming kembali ke asrama.
Pang Xi dan Hua Qi tidak ditemukan. Lu Ming menduga bahwa Pang Xi dan Hua Qi kebanyakan berlatih di tempat lain, atau pergi mengerjakan tugas. Tanpa banyak berpikir, Lu Ming memasuki ruangan, duduk bersila, dan mulai mempraktikkan formula naga pertempuran yang sebenarnya. Setelah hari-hari latihan ini, kultivasi Lu Ming telah sepenuhnya terkonsolidasi, dan sekarang dia berusaha keras menuju pertengahan seni bela diri kelas 7. 3 jam kemudian, Lu Ming menyelesaikan latihannya. Menyentuh. Saat itu, terdengar suara keras di luar gerbang halaman, seolah-olah telah ditendang hingga terbuka. Bukan Pang Xi dan Hua Qi. Lu Ming tergerak. Jika Pang Xi dan Hua Qi, tidak mungkin menendang seperti ini. Lu Ming bangkit dan keluar dari kamar. Dia melihat 2 orang muda masuk dari luar. Lu Ming, kamu di sini, tepat pada waktunya. Seorang pria muda berjubah merah tersenyum dingin saat melihat Lu Ming. Siapa kamu? Mata Lu Ming sedikit menyipit. Kami adalah murid Akademi Qinglong. Kakak seperguruan Yao Tianyu memanggilmu. Ambil batu darah hitam dan pergi ke halaman Qinglong untuk menemuinya. Pria muda berbaju merah berkata dengan dingin, suaranya penuh nada memerintah. Yao Tianyu. Lu Ming mengangkat alisnya, dia langsung ingat. Bukankah itu Yao Tianyu dalam daftar perunggu yang disebutkan oleh para murid Akademi Qinglong di Gunung Darah Hitam? Ini sangat mendesak. Lu Ming baru saja kembali, jadi dia datang ke pintunya. Dan masih dipanggil. Kamu ingin dia bertemu? Sudut mulut Lu Ming mengangkat seringai dan dengan samar membalas 2 kata, tidak ada waktu. Apa? Tidak ada waktu. Kakak seperguruan Yao Tianyu memanggilnya. Bahkan jika kamu memiliki hal yang besar, kamu harus meletakkannya. Ambil batu darah hitam dan pergi bersama kami. Seru pemuda berjubah merah itu. Masih ekspresi tinggi. Omong kosong Yao Tianyu, sudah kubilang, tidak ada waktu, keluar dari sini. Wajah Lu Ming muram dan berkata dengan dingin. Apa, kamu ingin mati, kamu? Keluar dari sini. Pemuda berjubah merah itu berderak, dan dikatakan bahwa Lu Ming meraung, tubuhnya melesat keluar, dan tinjunya meledak. Menyentuh, menyentuh. Kedua pemuda itu juga memiliki prestasi 7 kali lipat dari seorang master seni bela diri, tetapi mereka sama sekali bukan lawan Lu Ming. Mereka langsung terlempar keluar dari pintu dan jatuh dengan keras ke tanah. Lu Ming menatap mereka dan berkata dengan suara dingin, aku berkata, pergilah. Jika kalian tidak berguling lagi, aku tidak keberatan melempar kalian berdua ke Suki Feng. Lu Ming, jangan sombong. Tunggu aku. Kamu menyinggung saudara laki-laki tua Yao Tianyu. Kamu tidak memiliki akhir yang baik. Pemuda berjubah merah memanggil dengan keras, dan kemudian melarikan diri dalam kebingungan dengan orang lain. Piring perunggu. Mata Lu Ming berkilat. Dia tidak tahu banyak tentang daftar perunggu, tetapi dia juga tahu bahwa siapapun yang bisa membuatnya adalah orang yang sangat jenius. Murid tingkat perunggu memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Begitu mereka menembus master seni bela diri besar, mereka akan dipromosikan menjadi murid tingkat perak selama mereka tidak melebihi batas usia. Setiap talenta di daftar perunggu adalah puncak dari guru seni bela diri. Selain itu, ini bukan 9 puncak guru seni bela diri biasa, karena mereka semua berbakat dan memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Dikatakan bahwa master seni bela diri biasa tidak dapat mengambil satu gerakan di tangan talenta di daftar perunggu. Semua talenta di daftar perunggu tidak terkalahkan di level yang sama, dan bahkan bisa bertarung lintas peringkat. Untuk Lu Ming sekarang, itu memang tak terkalahkan. Lu Ming kembali ke kamar dan berpikir. Sekarang keterampilan seni bela diri aku terlalu lemah. Aku harus berlatih formula senjata api yang kuat sesegera mungkin, tetapi sebelum berlatih, aku perlu melatih keterampilan senjata dasar. Lu Ming berpikir. Tidak peduli senjata apa yang dia kembangkan, dia membutuhkan fondasi. Lu Ming belum pernah melatih keterampilan senjatanya sebelumnya. Tanpa dasar, dia tidak bisa menumbuhkan keterampilan tingkat Xuan yang lebih rendah begitu dia muncul. Penting untuk meletakkan dasar yang kokoh untuk mengembangkan keterampilan tingkat lanjut. Terima kasih sudah subscribe Penatua.